Bab 401. Sederhana dan langsung ke inti masalah. Benar sekali. Setelah mendengar penjelasan Lin Zixuan, Tang Muxin benar-benar tercengang setelah melihat sistem ini. Sistem pengaturan karakter seperti itu benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sebelumnya, saat bermain Draconic Continent dengan Hong Dali, Tang Muxin tidak memiliki kesan yang terlalu mendalam tentangnya. Sekarang, setelah melihat ini, Tang Muxin merasa bahwa memang masuk akal jika Spiritual Sword sangat populer. Bagaimanapun, kualitas grafis merupakan aspek yang sangat penting dalam hal permainan daring. Ada pepatah yang mengatakan bahwa detail adalah faktor penentu menang atau kalah. Spiritual Sword memang brilian karena telah membuat detail sesempurna itu. Tak lama kemudian, Tang Muxin menciptakan sebuah karakter. Karakter itu adalah seorang gadis cantik dari klan Elf. Dia memiliki telinga yang panjang dan tajam, kulitnya putih, bentuk wajahnya anggun dan cantik, dan dia diberi nama Grand Cute Muxin. Setelah memilih pekerjaan sebagai pemanah, dia memasuki permainan. Ling Xiaoyi menamai karakternya Grand Cute Xiaoyi, dan pekerjaannya adalah seorang pendeta. Liu Mingxin berpikir cukup lama, namun sayang, ia menemukan nama yang sangat menyebalkan, babi hutan yang berkeliaran. Tang Muxin dan yang lainnya menatap Liu Mingxin seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Lin Zixuan berseru di sampingnya, "Kakak Liu, kamu benar-benar orang yang tidak penting. Aku tidak punya pilihan lain." Liu Mingxin mengangkat bahu tanpa daya. "Aku harus menyembunyikan identitasku." Baiklah, mungkin tidak ada yang bisa menghubungkan Liu Mingxin dengan babi hutan pengintai ini. Sepertinya metodenya menyembunyikan identitasnya sangat berhasil. Seperti kata pepatah, untuk mengalahkan musuh, seseorang harus terlebih dahulu memahami musuhnya. Setelah mereka bertiga memasuki permainan, tepat saat mereka mencapai desa pendatang baru, mereka langsung tercengang. Server yang mereka pilih sudah menjadi server ke-75 yang baru saja dibuka oleh Spiritual Sword selama 2 hari ini, tetapi desa pendatang baru itu masih penuh sesak dengan orang-orang. Ada banyak orang di sekitar, pasti lebih banyak dari monster. Di seluruh server, seruan untuk membentuk tim untuk melawan monster dan pergi ke ruang bawah tanah terdengar di mana-mana. "Kak Xin, di mana kakak Daliku, kenapa dia belum datang?" Lin Zixuan dengan akrab masuk ke dalam permainan dan memilih karakternya, lalu masuk ke dalam permainan. Kemudian, dia mengirimkannya ke sisi Tang Muxin dan bertanya, "Bukankah kakak Dali selalu suka bermain game?" Bajingan itu sibuk menciptakan hal-hal baru. Meskipun Tang Muxin marah, dia tidak punya pilihan. Baju besi endoskeleton itu untuk menyelamatkan Little Meo, Little Lesui, dan ayah Luo Sui yang baru saja meninggal. Itu urusan serius. Jadi, dia tentu saja tidak akan keberatan. Tetapi setelah berpikir bahwa Hong Dali tidak datang untuk membantu, gadis kecil itu masih sangat marah. "Biarkan dia bermain sendiri, tanpa dia, aku juga bisa melakukannya dengan baik." "Hehe, apakah kakak Xin marah?" Sebagai kakak baptis Hong Dali, Lin Zixuan sangat geli dengan situasi ini. Ngomong-ngomong, kakak Dali memang idiot dalam hal percintaan, sudah lama sekali dia belum ada perkembangan nyata dengan kakak Xin. Ngomong-ngomong, dia setidaknya harus menciummu di bibir, berpegangan tangan, dan sebagainya, ini tidak akan berhasil. Saat aku kembali ke rumah, aku akan menceramahinya. Perkataan Lin Zixuan membuat wajah Tang Muxin memerah. Ling Xiaoyi menutup mulutnya dan tertawa kecil, sementara Liu Mingxin tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. "Dasar bocah nakal, apakah mencari kematianmu sendiri?" teriak Tang Muxin. "Lihat saja nanti apakah aku akan menghajarmu." Beberapa dari mereka bercanda dan tertawa saat mereka naik level. Setelah naik level beberapa saat, Tang Muxin dan dua lainnya sudah cukup memahami permainan ini. Semakin banyak mereka bermain, semakin mereka merasa bahwa permainan ini sangat berbahaya. Karena setelah sekian lama, mereka tidak menemukan cacat yang jelas. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Dan pada saat yang sama, mereka merasakan rasa bahaya yang lebih kuat. "Tuan Muda Liu, bagaimana menurutmu?" Tang Muxin menoleh dan bertanya pada Liu Mingxin. "Sepertinya pertandingan ini memang akan berdampak sangat besar pada Dream Dota League kita. Jika Dream Dota League tidak populer saat itu akan merepotkan. Saat ini saya juga tidak punya ide yang bagus." Setelah meletakkan tetikusnya, Liu Mingxin menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, "Saat ini belum bisa dipastikan, saya pikir sebaiknya kita pergi ke warnet dan melihat-lihat. Biasanya, warnet akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berapa banyak pemain yang ada dalam sebuah permainan." "Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke kafe internet." Tang Muxin langsung berdiri. Sekarang dia sudah kurang lebih memiliki aura seorang nyonya muda. "Zixuan, teruslah bermain dengan yang lain dan lihat apakah ada aspek yang tidak memuaskan dari permainan ini. Kamu harus melapor kepada kami kapan saja. Juga,
hubungi orang-orang dari Grand League dan suruh mereka semua masuk ke pedang spiritual dan tingkatkan hubungan jaringan di sana. Oh benar, sebelumnya Grand League telah merekrut cukup banyak orang ketika beberapa klub malam di Westford Loop tidak dipungut biaya, kan? Suruh mereka datang dan melihat-lihat, tapi ingat, anggota inti terutama bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, dinamika para pemain, dan sebagainya. Baiklah, Saudari Xin, aku mengerti. Lin Zixuan mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan mengaturnya, jangan khawatir. Baguslah. Tang Muxin mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi riset pasar, ayo. Seketika, Tang Muxin pergi ke laboratorium di lantai 4 untuk memanggil dua antek untuk ikut bersama mereka, dan bersama Ling Xiaoyi dan Liu Mingxin, mereka bertiga merias wajah sederhana untuk mengubah penampilan luar mereka. Setelah beberapa saat, 5 orang biasa perlahan keluar dari gedung Chen Hui. Ada warnet di dekat gedung Chen Hui kita, kan? Tang Muxin sama sekali tidak tahu di mana letak warnet-warnet itu. Gadis kecil itu biasanya tinggal di samping Hong Dali, dan dia hampir tidak pernah pergi ke warnet sebelumnya. Jadi, sekarang setelah dia berada di jalan, Tang Muxin sama sekali tidak tahu harus pergi kemana. Aku juga tidak tahu. Liu Mingxin, yang masih sangat tampan setelah mengubah penampilannya, mengangkat bahunya. Aku biasanya tidak pergi ke tempat seperti itu. Untungnya, para antek itu masih sangat berguna. Tak lama kemudian, antek Li yang menghentikan dua taksi. Sopir, ke kafe internet terdekat. Lihatlah, itu adalah kebijaksanaan orang-orang biasa. Ngomong-ngomong, taksi adalah cara paling berguna untuk mengenal lingkungan sekitar. 10 menit kemudian, Tang Muxin menatap kafe internet yang menggunakan nama Hong Dali itu tanpa bisa berkata apa-apa. Pengemudi itu sangat kesal. Ini adalah kafe internet terbesar di Westford Loop, aku benar-benar tidak menipumu. Lupakan saja, jika itu atas nama Hong Dali, biarlah. Beberapa dari mereka langsung memasuki tempat itu. Saat memasuki kafe internet, Tang Muxin sepenuhnya memahami betapa kuatnya pesaingnya kali ini. Total ada 300 komputer setelah seluruh kafe internet mengalami perluasan dan pembangunan. Setelah melihat sekilas, setidaknya 85% pelanggan memainkan Spiritual Sword. Spiritual Sword telah menguasai setidaknya 70% pasar game online, tetapi itu perkiraan yang konservatif. Lagi pula, masih banyak orang yang memainkan game lain di rumah. Kali ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mempelajari aspek apa saja yang disukai para pemain sungguhan ini dari Spiritual Sword. Namun di kafe internet, meskipun Tang Muxin telah memakai riasan, dia tetaplah seorang gadis cantik. Banyak orang aneh yang mencari berbagai alasan untuk mengintipnya. Misalnya, mereka berpura-pura melihat seseorang bermain game, lalu mereka mengintipnya beberapa kali, dan ada beberapa yang meletakkan barang-barang mereka di belakang lalu pergi mengambilnya. Orang-orang yang lebih cerdas langsung memanggil petugas. Perbaikan mesin, keyboardnya rusak. Datang dan bantu saya memeriksanya. Kemudian, mereka secara terbuka melihat ke arah Tang Muxin. Meskipun Ling Xiaoyi lebih dewasa, usianya yang 23 hingga 24 tahun masih menjadi favorit di kalangan gek. Banyak dari mereka diam-diam mengintip sosoknya yang dewasa. Sebagai pria tampan nomor 1, ada banyak gadis yang hadir melemparkan tatapan genit pada Liu Mingxin. Namun tentu saja, ada juga banyak pria yang melemparkan tatapan genit padanya. Melihat situasi ini, ketiganya pasti tidak akan bisa menanyai mereka. Kali ini, kedua antek itu sudah berguna. Li yang berbisik dan bertanya, Nona Muxin, mengapa saya tidak pergi? Baiklah. Tang Muxin langsung setuju. Kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, mari kita nyalakan komputer terlebih dahulu dan gunakan kesempatan ini untuk menanyakan perasaan mereka. Kelima orang itu langsung menyalakan komputer. Setelah membuka halaman pedang spiritual, banyak pemain di sekitar menjadi lebih berani. Mereka semua adalah pemain pedang spiritual, jadi apa yang perlu ditakutkan? Karena itu, seorang pria di samping bertanya, kalian semua sudah berkumpul, kalian juga bermain pedang spiritual, zona mana, level berapa? Pelayan laki-laki Liang, kita semua berteman baik, kami mendengar bahwa permainan ini tidak buruk, jadi kami datang untuk mencobanya, kakak, kamu di zona mana? Saya ada di server Moonslaying Ghostly Sword, server ini lumayan, cukup populer, bagaimana dengan Anda, tanya pemain itu. Kami, server nomor 75, Seven Killer Eagles. Li yang tidak begitu jelas, tetapi Liu Mingxin pernah memainkannya sebelumnya. Kami baru saja mulai bermain, jadi level kami belum tinggi. Oh, begitukah? Pemain itu berbicara dengan antusias. Permainan pedang spiritual ini cukup bagus, sangat populer, perasaannya luar biasa saat ada banyak orang. Kelima orang itu saling berpandangan. Li yang bertanya, saudaraku, menurutmu mengapa ada begitu banyak orang dalam permainan ini? Aku ingat sebelumnya, benua naga adalah yang paling populer, kan, tapi sekarang tidak banyak orang yang memainkannya. Orang itu berkata,
Ini beda, sama sekali beda. Lihat, dalam game ini, karakternya sangat cantik, terutama karakter wanita dari berbagai ras. Bahkan jika seekor dinosaurus duduk di belakang komputer, Anda akan tetap merasa senang saat melihat karakternya, bukan? Sangat mudah dioperasikan, dan grafiknya cukup bagus, bukan? Hanya karena ini. Li yang bertanya dengan rasa ingin tahu, ada begitu banyak orang hanya karena ini. Apalagi yang masih kamu inginkan? Orang itu merasa aneh dan bertanya, bukankah kita bermain game hanya untuk bersenang-senang? Game ini mudah dikendalikan dan meledak-ledak serta intens saat bertarung, dan tidak ada pembunuhan instan. Aku sering bertarung dengan saudara-saudaraku sepanjang sore, kesenangan seperti itu berbeda. Mereka bertiga akhirnya mengerti. Sederhananya, permainan pedang spiritual ini sederhana dan langsung ke intinya. Cukup untuk menarik perhatian para pemain hanya dengan beberapa poin penting ini. Setelah beberapa dari mereka bermain dengan santai selama beberapa saat, mereka membayar tagihan dan mematikan komputer. Setelah keluar dari warnet, Liu Mingxin berkata perlahan, sepertinya lawan kita kali ini telah melampaui imajinasi kita. Jika hanya dengan melihat angka-angka di internet saja hal itu belum cukup jelas, maka dengan melihat jumlah pemain di warnet yang memainkan game ini, semuanya menjadi sangat jelas. Baiklah. Tang Muxin berkata tanpa daya, Dali tidak punya waktu, jika keadaan menjadi lebih buruk. Kali ini, aku akan membantunya menyia-nyiakan waktu dan melihat apakah aku bisa memahami inti dari pemborosannya. Liu Mingxin tercengang. Nona kecil Tang Muxin ini telah disesatkan oleh Hong Dali. Dia bertanya dengan hati-hati, lalu Nona Muxin, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Gadis kecil itu menggertakkan giginya dengan keras. Tingkatkan kekuatan iklannya, iklan Dream Dota League kita pasti lebih kuat daripada Spiritual Sword. Saat dia berbicara, Tang Muxin mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu dan meniru nada bicara Hong Dali, berikan uang, berikan banyak uang. Bab 402. Pedang Spiritual vs Liga Dota Mimpi. Di internet Heavenly Stat, laporan analisis prospek game online. Menurut data terbaru, survei pasar game daring aplikasi Heavenly Stat musim ketiga tahun 2014, yang diterbitkan oleh Easy Game Holdings, skala keseluruhan pasar game daring aplikasi Heavenly Stat musim ketiga tahun 2014 telah mencapai 8,688 miliar yuan. Sebuah perusahaan bernama Flying Dragon Network telah bangkit dengan kuat dengan menugaskan Spiritual Sword, dan secara langsung membuat terobosan baru sehubungan dengan 4 perusahaan game daring aplikasi Heavenly Stat besar yang dibentuk oleh Turkey Games, Easy Net Games, Seoul Lancare Free Game, dan Big Star Network. Tahun 2014, musim ketiga, disertai dengan kemunculan Spiritual Sword secara tiba-tiba, pangsa pasar beberapa produsen game berskala besar juga secara bertahap menyusut, mengakibatkan situasi penurunan yang tak terelakkan pada beberapa produsen. Menghadapi situasi semakin sulitnya mendapatkan pengguna baru, berbagai operator game utama meluncurkan produk baru, dengan harapan dapat memanfaatkan hal ini untuk menarik pemain baru. Persaingan antar produsen untuk mendapatkan pengguna baru semakin ketat, dan dalam prosesnya, Spiritual Sword muncul dengan kuat, mengejutkan semua perusahaan besar. Situasi pengguna aktif harian aplikasi game tahun 2014. Menurut jumlah rata-rata harian pengguna aktif di aplikasi permainan utama Heavenly Stat, jumlah pemain yang online pada saat yang sama untuk Spiritual Sword telah melampaui 800.000 dan masih meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, Dream Dota League, yang sebelumnya telah mengumumkan pengujian beta terbuka yang akan datang, telah mulai mengalami penurunan popularitas, dan saat ini, sudah kalah dengan Spiritual Sword yang meningkat pesat dalam hal posting forum. Menurut perhitungan data terkait, saat ini, popularitas Dream Dota League bahkan tidak sepersepuluh dari Spiritual Sword dan masih terus menurun. Menurut prediksi para ahli statistik dari Easy Game Holdings, pada musim-musim mendatang, menghadapi peningkatan yang lambat dalam skala keseluruhan pasar dan peningkatan pemain, persentase daring Spiritual Sword akan semakin meningkat dan memecahkan rekor baru. Para produsen aplikasi game berskala kecil mungkin perlu menjalani restrukturisasi atau menghadapi integrasi. Prospeknya mengkhawatirkan. Kami percaya bahwa jika situasi ini terus berlanjut, akan ada situasi Spiritual Sword yang mendominasi pasar game daring di Heavenly Stat dan Draconic Continent, serta Dream Dota League yang akan datang mungkin menghadapi bahaya untuk diambil alih. Berikut ini komentar dari editor. Pasar game daring seperti mendayung perahu melawan arus, tidak maju berarti mundur. Jika tidak ada yang melakukan sesuatu untuk menghentikan Spiritual Sword, pasar game daring lokal akan sepenuhnya dimonopoli. Tentu saja, jika pengecer Flying Dragon Network bersedia mengambil alih Draconic Continent dan Dream Dota League, mungkin kedua game ini akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kecemerlangannya lagi. Smile. Setelah menutup halaman web, Shiroishi Kazuma tersenyum dan berkata, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana, ini cukup bagus. Qian Yujin berdiri di sampingnya dan dengan hormat bertanya, Tuan Shi, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teruslah beriklan,
dan pada saat yang sama, umumkan bahwa game online kami akan gratis selamanya sehingga semua pemain akan dapat memiliki pengalaman bermain yang luar biasa. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada datar, gratis, ini adalah metode yang pasti akan meningkatkan popularitas, ini pasti tidak akan salah. Selain itu, ciptakan sensasi tentang harga peralatan dalam game, kau tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan, kan? Baiklah, aku mengerti. Qian Yujin berpikir sejenak, lalu dia merasa bingung dan bertanya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari permainan ini di masa depan? Itu mudah. Shiroishi Kazuma menyesap tehnya sedikit. Biarkan pemain miskin melayani pemain kaya, dan setelah popularitasnya benar-benar meningkat, jual saja beberapa alat peraga berbayar. Dalam beberapa hari berikutnya, semua media di negara surgawi memusatkan perhatian mereka pada pertarungan sengit antara kedua permainan tersebut. Spiritual Sword vs Dream Dota League. Kali ini, kedua belah pihak membanjiri seluruh internet dengan iklan mereka. Spiritual Sword memasang iklan di mana-mana, dan berita mengenai Dream Dota League juga terus bermunculan. Iklan ini mulai meluas dari internet hingga poster iklan besar di berbagai kafe internet, lalu ke stasiun TV, dan bahkan toilet kafe internet, hotel, dan motel pun diberi label seperti itu, mudah dicuci dan dibilas, bersih, dan menenangkan. Mainkan Dream Dota League, rilekskan seluruh pikiran Anda. Ini hanyalah puncak dari gunung es. Selanjutnya, dalam berbagai kategori game di berbagai portal web di internet, hampir semuanya berisi laporan data setelah pengujian beta terbuka Spiritual Sword, serta berbagai ulasan, analisis, dan pengenalan para hero di Dream Dota League. Di forum Sangle tiba, jumlah pengguna yang mengikuti forum resmi Spiritual Sword tiba sudah mendekati 800.000, dan terus bertambah dengan kecepatan yang gila-gilaan. Sementara itu, jumlah orang di forum resmi tiba Dream Dota League telah meningkat seperti kecepatan api hingga mencapai 400.000, dan selain mempelajari berbagai skill para hero yang telah diumumkan, mereka juga melakukan persiapan untuk pengujian beta terbuka resmi. Dan tepat ketika Dream Dota League bekerja keras untuk membuat persiapan guna meningkatkan popularitas untuk pengujian beta terbuka yang akan datang, situs web resmi Spiritual Sword membuat pengumuman yang sangat mengejutkan. Flying Dragon Network mengumumkan bahwa Spiritual Sword akan gratis secara permanen, memungkinkan semua pemain mendapatkan pengalaman bermain yang luar biasa. Padahal, isi pengumuman ini sebenarnya sudah tidak penting sama sekali. Seseorang dapat mengetahui makna lengkap dari iklan ini hanya dari topiknya. Begitu pengumuman ini dipublikasikan, netizen langsung meneruskannya ke Weibo. Kekuatan para pemainnya luar biasa, dan dengan saling bertukar kabar, dalam waktu setengah jam, berita ini telah diteruskan sebanyak 130.000 kali, dan ada 60.000 komentar. Hampir semua orang bertepuk tangan untuk Flying Dragon Network. Kekuatan barang gratis itu menakutkan. Kali ini, Tang Muxin dan Liu Mingxin telah memahami hal ini secara mendalam. Ketika sebuah game online yang telah memiliki lebih dari 1 juta pemain online pada saat yang sama mengumumkan bahwa game itu akan gratis selamanya, seberapa kuatkah kekuatan semacam itu? Semenjak pemberitahuan ini dipublikasikan, popularitas Spiritual Sword langsung meroket, hadir dengan aura hembusan angin kencang yang meniup dedaunan dan langsung menyapu semua permainan lainnya. Jumlah pencarian untuk kata kunci, pedang spiritual, di Sangle Search Engine langsung mencapai puncaknya. Ada topik mengenai pedang spiritual di seluruh perangkat lunak Turki, dan sekelompok pemain dari berbagai zona muncul sekaligus. Harga senjata dari pedang spiritual di Jianbao Plaza dinaikkan ke harga setinggi langit yaitu 100.000 yuan. Dan dikatakan bahwa tepat setelah senjata itu ditempatkan di internet, ada penggemar berat yang terbang ke sana secara langsung untuk menunjukkan ketulusan hatinya dalam membelinya. Tak lama kemudian, berita mengenai senjata berharga selangit ini tersebar kemana-mana. Di Xinhe Weibo, semua topik mengenai pedang spiritual telah menjadi topik hangat di seluruh situs web. Bahkan ada postingan yang dilebih-lebihkan di Weibo, yang mengatakan bahwa sepotong baju besi yang bisa dikatakan berada di peringkat pertama dalam permainan telah diperoleh oleh seorang pemain wanita, dan dikatakan bahwa harga yang dibayarkan oleh pemain wanita ini adalah ia harus menghabiskan malam bersama pemilik senjata tersebut. Dalam sekejap, Spiritual Sword telah menjadi karya yang luar biasa di hati semua pemain, dan bahkan ada beberapa orang yang sampai tidak bisa makan jika tidak memainkannya. Di forum tersebut, banyak sekali orang yang memamerkan foto-foto perlengkapan hebat yang mereka dapatkan, yang langsung menarik perhatian puluhan ribu orang untuk melihatnya. Saluran hiburan televisi juga menyiarkan tentang bagaimana permainan daring ini, Spiritual Sword, begitu populer sehingga konon seorang anak meneriakkan slogan Spiritual Sword demi fajar kemenangan, bahkan di sekolah. Dan pada saat yang sama, keadaan di Dream Dota League suram dan mengkhawatirkan. Jumlah pengikut di forum tiba berhenti di angka 55.000 orang, dan sementara jumlah posting harian sudah mencapai 500.000 untuk Spiritual Sword, Dream Dota League hanya sedikit lebih dari 60.000. Gedung kantor pusat Mingxin Network. Tang Muxin, bersama dua anteknya dan Ling Xiaoyi, berkumpul dengan Liu Mingxin di depan komputer, mengerutkan kening dalam-dalam sambil melihat statistik rendah dan suram yang ditampilkan di layar.
Tuan Muda Liu, kali ini, lawan benar-benar membuat kita lengah. Tang Muxin berkata dengan nada gelisah. Semua aspeknya sempurna, dan tidak ada kekurangan yang ditemukan. Kualitas permainannya sendiri memang sangat bagus, dan metode periklanannya sangat efektif. Aspek terpentingnya adalah permainan ini gratis selamanya. Ini sesuai dengan selera sebagian besar pemain. Tang Muxin sangat khawatir dengan situasi Dream Dota League saat ini. Jika itu masalah orang lain, dia tidak akan peduli meskipun ada 10 juta orang online untuk Spiritual Sword ini. Namun kali ini berbeda. Spiritual Sword telah memengaruhi popularitas Dream Dota League, yang diciptakan oleh Hongdali. Artinya sangat sederhana. Jika semua orang bermain Spiritual Sword, siapa yang masih akan bermain Dream Dota League? Ya, selain itu, ada hal yang juga sangat penting mengenai pedang spiritual, peralatan mereka sangat berharga. Liu Mingxin mendesah. Permainan ini sudah gratis, dan perlengkapannya juga sangat berharga. Ini akan menarik banyak pemain yang tidak ingin menghabiskan uang dan malah ingin mendapatkan uang. Dapat dikatakan bahwa selama kelompok pemain ini bertambah, di masa depan pasti akan lebih banyak pemain yang bersedia menghabiskan uang. Ya, begitu popularitasnya meningkat, saat itu, mereka bisa mendapatkan banyak uang dari apapun yang mereka jual karena basis pemainnya ada di sana. Tang Muxin juga sangat khawatir. Dalam kasus tersebut, akan sangat sulit bagi Dream Dota League untuk mengatasi hal ini. Karena Dream Dota League adalah jenis permainan pertarungan yang kompetitif, dan memiliki kekurangan intrinsik dalam aspek ini. Selain masalah gratis, kunci masalahnya adalah ia tidak dapat menarik pemain yang ingin mendapatkan uang melalui permainan. Kepalaku sakit karena terlalu banyak berpikir. Tang Muxin mengusap dahinya yang cerah dan dengan hati-hati merenungkan metode pemborosan Hongdali sebelumnya. Setelah berpikir cukup lama, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak punya ide bagus, kalau begitu, mari kita terus tingkatkan kekuatan iklan dan berharap akan ada efeknya. Ketika pengujian beta terbuka dimulai dan para pemain dapat memainkan game ini, mereka pasti akan menyukainya. Untuk saat ini, kami hanya bisa melakukan itu. Liu Mingxin menyentuh dagunya, lalu menambahkan, jika keadaan menjadi lebih buruk, setelah pengujian beta terbuka, mari kita adakan beberapa kompetisi, maka popularitasnya akan meningkat dalam jumlah tertentu. Benar. Tang Muxin bertepuk tangan. Kalau begitu, sudah beres. Mari kita lanjutkan iklannya. Oh benar. Selain itu, tentukan waktu kompetisinya. Jika semuanya berjalan seperti biasa, pengujian beta terbuka akan dimulai lusa, kan? Lalu adakan kompetisi 3 hari setelah pengujian beta terbuka, bagaimana? Baiklah. Tang Muxin langsung memutuskan. Kali ini, mari kita tingkatkan iklan kita, dan pada saat yang sama, umumkan bahwa kompetisi Dream Dota League pertama akan diadakan pada hari keempat pengujian beta terbuka. Saat itu, kita dapat menetapkan hadiah yang lebih tinggi. Mari kita tetapkan hadiah untuk tempat pertama sebagai 1 juta. Saya yakin banyak orang pasti akan tertarik. Ya, ini bisa berhasil. Liu Mingxin mengangguk dan tersenyum. 1 juta, hadiah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Bab 403. Membunuh seseorang tanpa menumpahkan darah. Tak lama kemudian, mulai pukul 8 pagi keesokan harinya, babak baru iklan Dream Dota League telah dimulai. Dan fokus kali ini terutama terpusat pada iklan kompetisi. Juara pertama dalam kompetisi grup, hadiah 1 juta yuan. Juara kedua, hadiah 500.000. Juara ketiga, hadiah 300.000. Bahkan hadiah dengan partisipasi terendah adalah gantungan kunci bergaya logo resmi Dream Dota League, yang harganya mendekati 10 yuan. Begitu berita ini diumumkan, semua orang menjadi bersemangat lagi. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ada kompetisi dengan hadiah yang sangat besar di industri game online. Sebelumnya, untuk kompetisi Draconic Continent, ada juga hadiah uang yang diberikan sebagai hadiah, tetapi itu hanya kompetisi skala kecil yang berkaitan dengan produk yang berhubungan dengan game. Bagaimanapun, Draconic Continent bukanlah game kompetitif yang sebenarnya. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, menurut berbagai berita yang telah dirilis secara resmi, Dream Dota League merupakan game yang sepenuhnya kompetitif. Game ini hanya memiliki 2 atau 3 peta, dan semua pertempuran akan terjadi di sana. Oleh karena itu, gaya keseluruhan permainan dapat digambarkan sebagai bertarung. Itu pertarungan antar pemain. Untuk jenis permainan ini, pertarungannya pasti spektakuler. Dengan demikian, sejak berita ini dipublikasikan di situs web resmi Dream Dota League serta berbagai portal web, popularitas Dream Dota League kembali meroket dengan cepat. Di forum resmi TIBA, jumlah orang yang memposting tentang Dream Dota League meningkat dari 550.000 menjadi 640.000 orang dalam satu sore. Di forum Play Together, jumlah postingan tentang Dream Dota League juga meningkat pesat, dan dalam satu sore, jumlah postingan telah mencapai lebih dari 40.000. Lagi pula, pada hari sebelumnya, forum TIBA Dream Dota League hanya memiliki sedikit lebih dari 60.000 postingan sepanjang hari.
Bahkan di internet, sejumlah zona khusus permainan di berbagai portal web telah menyatakan bahwa kali ini, Dream Dota League benar-benar mati-matian melawan, dan target mereka, tidak perlu dikatakan lagi, adalah Spiritual Sword milik Flying Dragon Network. Di kota Tianjing, di sarang rahasia Shiroishi Kazuma. Shiroishi Kazuma menyilangkan kakinya dan mengklik layar komputer, melihat perkembangan terbaru. Dia berkata dengan nada hambar, kompetisi berhadiah, hehe, ini memang ide yang bagus, tapi sayangnya, trik semacam ini sama sekali tidak ada gunanya. Tuan Si. Qian Yujin bertanya dengan hormat, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kehebohan yang diciptakan oleh pihak lain kali ini sangat besar. Mereka menawarkan hadiah uang yang sangat besar untuk juara pertama dalam kompetisi. Menghadapi serangan seperti itu, memang tidak mudah untuk menahannya. Hehe, tidak sulit untuk menghadapi gerakan mereka ini. Shiroishi Kazuma tersenyum meremehkan dan berkata, kudengar Hong Dali tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan game online, dan saat ini, Tang Muxin bekerja sama dengan Liu Mingxin atas nama Hong Dali. Menurut informasi terbaru, memang begitu. Qian Yujin menjawab, Tang Muxin sendiri adalah gadis yang sangat cerdas dan memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Hong. Dia adalah tunangan Hong Dali. Sayangnya, dia masih terlalu muda. Shiroishi Kazuma berkata dengan lembut, biarkan dia mengerti bahwa kekaisaran Jaban kita tidak akan terancam oleh anak-anak kecil itu. Oh benar, saat ini, berapa banyak orang yang online? Jumlahnya sudah menembus angka 1 juta orang, dan setiap harinya, lebih dari 10 server baru ditambahkan untuk mengatasi peningkatan jumlah pemain yang pesat. Saat ini, Qian Yujin sedang menatap Shiroishi Kazuma seolah-olah dia adalah pengikut paling setia yang menatap dewa miliknya. Dan faktanya, Shiroishi Kazuma memang pantas mendapatkan tatapan seperti itu darinya. Sebelumnya, saat bertanding melawan Hong Dali di situs web novel daring, Shiroishi Kazuma kalah karena meremehkan lawannya. Dan dia jelas tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Sekarang, Shiroishi Kazuma berhati-hati dan bijaksana, mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Dia sudah menghancurkan lawannya sampai mereka tidak bisa bernapas. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, popularitas Spiritual Sword telah menembus angka 1 juta orang yang online pada saat yang sama. Dengan kemampuan seperti itu, harus diakui bahwa ia memang sesuai dengan namanya. 1 juta. Shiroishi Kazuma berpikir sejenak, lalu berkata, angka ini kurang lebih masih bagus, namun menurut populasi di Heavenly State, angkanya biasa saja. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memompresi pasar Dream Dota League. Kalau tidak salah, mereka akan resmi memulai pengujian beta terbuka besok pukul 2 siang, kan? Baik, Tuan Si. Qian Yujin bertanya dengan hati-hati, haruskah kita melakukan sesuatu? Tentu saja. Di saat yang tepat seperti ini, tentu saja kita harus memberi mereka hadiah besar. Shiroishi Kazuma tersenyum dan berkata lembut, besok pukul 2 siang, gandakan jumlah drop rate peralatan di server. Lanjutkan selama 4 hari. Lanjutkan. Setelah mendapat perintah dari Shiroishi Kazuma, Qian Yujin langsung keluar. Tepat setelah dia keluar dari ruangan, Qian Yujin menggelengkan kepalanya dengan keras dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Rubah tua ini sangat kejam, gandakan tingkat drop selama 4 hari. Menurut harga peralatan saat ini di Spiritual Sword, astaga, bukankah server akan penuh sesak hingga meledak selama 3 hari ini? Kali ini, pihak lain mungkin akan hancur. Haha, seperti yang diharapkan, dia sesuai dengan namanya sebagai kepala konsultan Toyoda Conglomerate, dia terlalu menakutkan. Forum bermain bersama, zona khusus pedang spiritual. Zona diskusi komprehensif pedang spiritual. Berita terbaru, pengumuman resmi Spiritual Sword, mulai pukul 2 siang besok. Semua server akan memiliki tingkat drop equipment 2 kali lipat, saudara-saudara, ini selama 4 hari berturut-turut, 4 hari penuh, hahaha, aku sudah menyiapkan mie instan dan soda, aku hanya menunggu pertarungan besar semalam. Sudah ku bilang sejak lama, aku sudah mengajukan cuti, gandakan persentase dropnya, asalkan menjatuhkan peralatan yang berharga, itu akan bernilai ratusan yuan, kalau aku lebih beruntung dan menjatuhkan peralatan yang lebih bagus, aku bisa hidup dengan uang sebanyak ini selama 1 tahun. Cek. Lihatlah betapa kecilnya ambisimu, aku sudah mempersiapkan diri, begitu benda berharga itu jatuh, aku akan mencari gadis. Apa-apaan ini masuk akal. Pada saat yang sama, zona khusus Dream Dota League. Berbeda dengan zona khusus Spiritual Sword, di zona khusus Dream Dota League, dapat dikatakan bahwa moral sedang goyah, dan banyak sekali orang yang ragu-ragu dan bimbang. Kita tamat, saudara-saudara, pihak Spiritual Sword mengatakan bahwa server akan memiliki tingkat drop 2 kali lipat besok pukul 2 siang. Apa yang harus kita lakukan? Saya masih punya akun di sana. Awalnya saya berpikir untuk mendukung Dream Dota League, tetapi ini. Jangan terlalu khawatir, bukankah aku juga mengalami masalah yang sama? Akunku di sana hampir mencapai level 40. Jika aku bermain sekuat tenaga beberapa hari ini dan mendapatkan beberapa perlengkapan berharga dan menjualnya, hanya dengan memikirkannya saja rasanya sangat menyenangkan.
Tapi ada juga kegiatan di Dream Dota League. Kompetisinya akan dimulai 3 hari lagi, dan kudengar hadiah pertamanya adalah 1 juta. Lupakan saja, bukankah kita sendiri tahu standar seperti apa yang kita miliki, kita tidak akan bisa mendapatkan hadiah itu. Sebaliknya, di Spiritual Sword, menjatuhkan peralatan sama sekali tidak bergantung pada keterampilan tetapi pada keberuntungan. Saya rasa itu patut dicoba. Masuk akal, itu sangat masuk akal, kalau begitu kita tunggu saja. Jaringan Mingxin, di kantor Liu Mingxin. Tang Muxin mengatupkan bibirnya erat-erat dan duduk di sofa, menatap layar laptop di meja kopi di depannya. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Sebagai tunangan Hong Dali, Tang Muxin tidak terlalu menentang Hong Dali sekarang. Itu berarti bahwa di masa depan ketika mereka berada pada usia yang tepat, ada 90% kemungkinan mereka menjadi suami istri. Namun Hong Dali biasanya suka menyia-nyiakan. Meskipun ide-idenya sangat berharga, kerja keras diperlukan untuk menemukan potensi di dalamnya. Awalnya, Dream Dota League memiliki potensi yang relatif besar, tetapi sekarang Hong Dali sedang mengembangkan teknologi baru dan tidak bebas. Sebagai tunangan Hong Dali, Tang Muxin hanya bisa datang secara pribadi dan membantu menangani masalah tersebut. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis yang tidak mau menjadi Fas yang cantik. Namun lawannya kali ini sangat kuat. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, ide Mas Hong Dali ini kemungkinan besar akan hancur total. Jika semuanya berjalan tanpa perubahan, game online ini pasti akan memiliki prospek yang sangat bagus, dan keuntungan tahunan lebih dari 100 hingga 200 juta sama sekali tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang, karena lawan kali ini terlalu tangguh, game ini hampir hancur. Bagaimana mungkin Tang Muxin bisa menerima ini begitu saja? Lagi pula, bahkan perusahaan medis Tang milik ayah Tang Muxin hanya mempunyai keuntungan tahunan sekitar 100 juta. Tuan Muda Liu, pihak pedang spiritual telah memanfaatkan waktu dengan sangat kejam. Tang Muxin berkata dengan galak, mereka menargetkan tepat pada beberapa hari ini ketika kita akan membuka server kita, dan dengan tingkat drop peralatan 2 kali lipat selama 4 hari, saya khawatir popularitas server pembukaan kita. 4 hari dengan tingkat drop ganda, itu akan cukup menutupi periode waktu dari pembukaan server Dream Dota League serta kompetisi pertamanya yang akan diadakan. Kalau popularitasnya sungguh rendah saat pengujian beta terbuka, hal itu akan langsung meninggalkan kesan pertama yang buruk terhadap game ini di benak para pemain. Kalau popularitasnya rendah bahkan di hari pertama pengujian beta terbuka, maka kualitas game itu pasti dipertanyakan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak perusahaan game daring, pada hari pertama membuka server, lebih memilih mengeluarkan uang untuk merekrut tenaga profesional demi meningkatkan popularitas. Popularitas, itu adalah popularitas. Game online dimainkan persis dengan kata popularitas. Jaringan naga terbang ini sangat mengesankan. Liu Mingxin mengusap dahinya dan berkata dengan nada gelisah, masalahnya bukan uang, melainkan popularitas mereka yang terlalu tinggi. Ini jelas merupakan pertarungan terbuka dan terbuka sekarang, dunia bisnis seperti medan perang, membunuh orang lain tanpa menumpahkan darah. Nona, bagaimana kalau kita tanyakan saja pada Tuan Muda? Melihat situasinya, Ling Xiaoyi berpikir sejenak dan membujuknya dengan lembut, Tuan Muda pasti punya ide, kan? Jangan tanya dia. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Tang Muxin berkata dengan tegas, tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Ini. Liu Mingxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Muxin, mengapa kali ini? Aku juga berharap bisa melakukan sesuatu untuknya. Tang Muxin menghela napas dan berkata dengan lembut, Suster Nian Wei adalah bintang besar, dia bisa sangat membantu Dali dalam bisnis hiburan, Suster Chuyin adalah seorang ahli teknologi, barang-barang yang dia buat sangat berguna, tapi aku tunangan Dali. Tapi aku satu-satunya yang tidak berguna, aku tidak ingin menjadi Fas yang cantik, aku juga ingin melakukan sesuatu untuk Dali, meskipun hanya sedikit. Berbicara sampai di titik ini, Tang Muxin menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat tegas. Sebelum Dali menyelesaikan apa yang sedang disibukkannya, kita harus bertahan apapun yang terjadi. Bab 404. Pintu menuju surga. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, di saran rahasia Shiroishi Kazuma. Apakah ada pergerakan hari ini di pihak Dream Dota League? Tanya Shiroishi Kazuma sambil menatap berbagai portal web di layar komputer. Selain kekuatan iklan serta keuntungan dan fasilitas saat membuka server mereka. Saat ini, mereka tidak memiliki metode periklanan lainnya. Qian Yujin tersenyum. Lagi pula, kategori game mereka telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat melakukan hal yang sama seperti kami dan mengadakan kegiatan ini, sekarang mereka hanya dapat meningkatkan investasi mereka untuk periklanan. Ya, dunia bisnis seperti medan perang, kita perlu memanfaatkan kesuksesan kita dan menyerang musuh lebih jauh. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, pergilah dan hubungi media daring. Sore ini, setelah kita menurunkan popularitas mereka, segera lakukan siaran langsung terkait. Serang semua data mereka dalam semua aspek.
Bagi para pemain yang menonton siaran langsung, beri mereka hewan peliharaan kecil yang tidak akan memengaruhi keseimbangan permainan. Mengerti, Tuan Si? Qian Yujin mengingat kata-kata Shiroishi Kazuma dengan sungguh-sungguh, lalu bertanya, setelah itu. Setelah itu, mudah untuk ditangani. Suara Shiroishi Kazuma sangat tenang, tetapi isi kata-katanya sangat kejam. Hubungi pasukan air internet dan pimpin opini publik, buat para pemain berpikir bahwa permainan mereka sangat buruk, dan hanya orang-orang dengan kecerdasan rendah yang akan memainkannya. Dahi Qian Yujin dipenuhi keringat. Saya mengerti. Pedang spiritual, antara berbagai klan. Berita terbaru, akan ada siaran langsung hari ini pukul 17 untuk memperkenalkan permainan mereka. Bagi para pemain yang menontonnya, mereka akan dihadiahi seekor kelinci kecil yang lucu. Hewan peliharaan ini sangat bagus, dan sudah tidak diproduksi lagi. Benarkah? Keren sekali, kalau begitu aku harus menontonnya. Tidak perlu waktu lama, kan? Jangan ganggu aku melawan monster dan menghasilkan uang. Tidak akan memakan banyak waktu, hanya sekitar 10 menit, dan di masa mendatang, Anda masih dapat menonton tayangan ulangnya. Pokoknya, tidak apa-apa asalkan Anda menontonnya. Haha, oke, nanti. Semua saudara kita akan menontonnya bersama-sama. Pada pukul 2 siang, pengujian beta terbuka Dream Dota League dimulai. Di bawah serangan Shiroishi Kazuma yang tiada henti, pengujian beta terbuka memiliki tingkat popularitas yang menyedihkan. Hanya ada 2 hingga 3 server yang hampir penuh, dan 6 hingga 7 server sisanya hanya sekitar setengah penuh. Dan jumlah maksimum pemain yang didukung setiap server adalah 20.000. Artinya, popularitas pengujian beta terbuka Dream Dota League hanya sekitar 100.000 pemain, bahkan tidak sebanding dengan Draconic Continent beberapa tahun lalu. Sebenarnya, ngomong-ngomong, hari pertama pengujian beta terbuka dengan sekitar 100.000 pemain online sudah dianggap tidak buruk. Namun, inti permasalahannya adalah saat ini, kesenjangan antara Dream Dota League dan Spiritual Sword terlalu besar. Coolplay Network, tautan pada pengumuman di halaman utama. Spiritual Sword, puncak permainan daring. Sejak sekitar pukul 4.30 sore, para pemain mulai mengeklik tautan ini, dan volume pengunjung IP meningkat, dimulai dari sekitar 100.000 dan segera mencapai 200.000, 300.000, dan meskipun popularitasnya sedang meledak, tautan ini telah menarik banyak penonton yang ikut menonton. Pada pukul 5 sore, jumlah pemain yang online dan menonton telah melampaui 600.000. Host, halo semuanya, ini Coolplay Network, mengenai popularitas Spiritual Sword yang luar biasa. Saya yakin semua orang sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, namun, seberapa besar popularitas Spiritual Sword, saya yakin semua orang tidak memiliki gambaran yang jelas tentangnya. Sekarang, bolehkah saya mengundang Direktur Departemen Pemasaran Jaringan, Tan Huang Mingsheng, untuk menjelaskannya kepada semua orang. Huang Mingsheng, salam, Tuan rumah, salam, hadirin yang terhormat. Pembawa acara, Direktur Huang, saya yakin Anda adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk berbicara tentang popularitas besar pedang spiritual. Lalu, dapatkah Anda mengumumkan data statistik untuk berbagai aspek permainan kepada semua pemain di sini, untuk membangkitkan lebih banyak gairah di dalam diri mereka? Huang Mingsheng, baiklah, saya yakin semua pemain sudah tahu seberapa populer permainan kami. Sekarang, saya akan mengumumkan beberapa data statistik agar semua orang bisa lebih memahaminya. Pembawa acara, baiklah, silakan lanjutkan, Direktur Huang. Huang Mingsheng, saya membawa data pasti tentang seberapa tinggi popularitas pedang spiritual kami. Saat ini, kami memiliki total 160 server reguler dalam permainan kami. Jumlah pemain maksimum yang dapat didukung oleh setiap server adalah 10.000. Selain itu, setelah acara penurunan ganda dimulai, jumlah pemain yang mengantre di berbagai server telah melampaui 500. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa jika kita memasukkan semuanya ke dalam permainan, maka jumlah pemain online pada saat yang sama dapat dengan mudah melampaui 1,7 juta. Pembawa acara, 1,7 juta. Huang Mingsheng, ya, angka ini mungkin belum mudah dipahami. Sekarang, saya akan membandingkannya dengan kumpulan data lain. Pembawa acara, silakan lanjutkan, Direktur Huang. Huang Mingsheng, sebelumnya, benua naga yang paling populer memiliki jumlah pemain online tertinggi, yakni 360.000 orang pada waktu yang sama, dan hari ini pukul 14, Dream Dota League yang baru saja membuka pengujian betanya hari ini, di sisi lain, hanya memiliki 100.000 pemain. Host, wah, selisihnya lebar banget ya, sepertinya Dream Dota League ini kurang banget dibanding Spiritual Sword. Huang Mingsheng, ya, ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan popularitas daring. Mengenai aspek-aspek lainnya, kami juga memimpin, di forum Gameplay Together, jumlah postingan pemain Spiritual Sword 15 kali lebih banyak daripada Dream Dota League, dan lebih dari 10 kali lipat di forum Tiba. Ini cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya game kami. Seperti kata pepatah, kalau tidak bisa menghargai sesuatu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah membandingkan, baru jadi masalah.
Jika hanya ditampilkan sendiri, popularitas Draconic Continent masih akan dianggap cukup baik. Dan dengan mampu mencapai 100.000 pemain online pada hari pertama pengujian beta terbukanya, Dream Dota League sudah dapat dikatakan sukses juga. Namun sekarang setelah mereka dibandingkan dengan Spiritual Sword, mereka jelas kalah, jelas-jelas sampah. Ini adalah kesan paling langsung yang didapat para pemain yang hadir, dan banyak pemain yang awalnya berencana untuk menunggu hingga double drop rate berakhir untuk mencoba Dream Dota League, setelah mendengar kata-kata ini, segera memutuskan untuk melupakan ide ini. Sejak berakhirnya siaran ini, pertempuran di internet semakin meningkat. Ada topik yang membahas Spiritual Sword di seluruh Weibo, dan semua laporan di seluruh internet adalah tentang jumlah pemain online Spiritual Sword yang benar-benar mengejutkan, 1,6 juta, 1,7 juta, 1,8 juta, hingga 2 juta 3 hari kemudian. Tak lama kemudian, di bawah instruksi Shiroishi Kazuma, Internet Water Army mulai memimpin diskusi di forum Tiba Spiritual Sword dan berbagai forum daring. Semakin banyak orang merasa bahwa Dream Dota League adalah game murahan, dan dibuat dengan ceroboh dan asal-asalan hanya karena Hong Dali ingin menyia-nyiakannya. Banyak pemain yang pernah memainkan Dream Dota League langsung jatuh cinta pada permainan ini saat pertama kali mencoba, tetapi postingan manapun yang mendukung Dream Dota League akan langsung kewalahan dan tenggelam oleh Internet Water Army. Pada saat yang sama, Shanghai Tianhai City, 10 gedung tertinggi di seluruh Asia, Gedung Jinghao di pusatnya. Gedung Jinghao. Gedung ini merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan terpadu kota Tianhai. Gedung ini merupakan pusat kota di seluruh kota Tianhai, dan dapat dikatakan sebagai salah satu pusat keuangan di seluruh Asia. Di persimpangan Jalan Taidong, Jalan Yincheng, dan Jalan Garden, Tianhai Global Financial Center berada di sebelah timur, dan di sebelah utara terdapat Gedung Jinhui. Tinggi keseluruhan Gedung Jinghao adalah 632 meter, dan tinggi strukturnya sendiri adalah 580 meter. Gedung ini digabungkan dengan 118 lantai dasar bangunan utama, 5 lantai bangunan podium, dan 5 lantai ruang bawah tanah. Tinggi struktur arsitektur utamanya adalah 580 meter, dan luas keseluruhan arsitekturnya adalah 576.000 meter persegi. Berat totalnya sekitar 800.000 ton. Gedung ini merupakan gedung pencakar langit tertinggi di kota Tianhai dan salah satu ikonnya. Di mata orang luar, Gedung Jinghao penuh dengan aura misterius. Dan di mata anggota kelas atas sejati, Gedung Jinghao memiliki nama lain. Pintu menuju surga. Sejak setengah bulan yang lalu, Gedung Jinghao membatasi akses bagi orang luar, dan semua staf harus bekerja di sana setidaknya selama 5 tahun sebelum mereka dapat masuk. Dengan lantai 99 sebagai pusatnya, baik 10 lantai atas maupun 10 lantai bawah merupakan zona yang benar-benar terlarang. Selain para eksekutif yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan, tidak seorang pun diizinkan masuk ke sana. Semua peralatan rumah tangga, baik yang lama maupun yang baru, harus diganti, dan jalan buntu jelas tidak diizinkan. Bahkan sistem drainase dan saluran ventilasi di toilet harus direnovasi. Dengan itu, masih ada personel kontra investigasi profesional yang membawa perangkat deteksi listrik untuk menghindari kemungkinan penyadapan. Karena ini adalah lokasi utama pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya ke-24 negara surgawi, dan pastinya merupakan tempat berkumpulnya semua tokoh terkemuka. Mungkin banyak yang penasaran mengapa pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya begitu penting. Sederhananya, ini adalah pertemuan yang menentukan untuk membagi semua sumber daya penting di seluruh negara surgawi. Bahkan mereka yang disebut sebagai 500 orang terkaya di Asia dan orang terkaya di negara surgawi mungkin tidak akan berani bernapas dalam-dalam di sana. Karena mereka yang mampu pergi ke sana adalah para maestro sejati di dunia bisnis. Banyak keluarga yang kurang dikenal tampaknya tidak memiliki banyak pengaruh, tetapi sebenarnya, mereka memiliki jaringan bawah tanah yang sangat besar dan terlibat dalam berbagai industri. Keluarga yang dikenal secara terbuka tidak terlalu istimewa, tetapi kemampuan sebenarnya yang tersembunyi dalam kegelapan adalah kemampuan yang tidak dapat diperkirakan secara profesional. Lebih spesifiknya, Sangle Search Engine yang berada di bawah Hong Weibo dari keluarga Hong jelas merupakan yang paling dominan dalam aspek mesin pencari internet negara surgawi. Nilai pasarnya saat ini telah mencapai 30 miliar, dan jika ditempatkan pada pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya ini, ia kurang lebih dapat diperingkatkan dalam 20 besar. Bahkan jika seluruh keluarga Hong dipertimbangkan, ia hanya akan dapat diperingkatkan dalam 10 besar tokoh terkemuka dari bawah. Di sini, mulai dari oligarki yang bergelut dalam aspek keuangan, hingga pengusaha besar yang berkecimpung dalam bidang persenjataan, industri listrik dan mobil, pengembangan mineral, manufaktur mesin kelas atas, dan seterusnya, para tokoh terkemuka berbagai industri semuanya berkumpul di sini. Misalnya, Mutai mewakili keluarga Mu dan Liu Yihui mewakili keluarga Liu. Di sana, mereka hanya dianggap biasa dan salah satu dari 20 tokoh teratas. Adapun mereka yang ada di tempat pertama, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika itu terjadi di zaman dahulu, mereka akan menjadi gubernur, raja di negeri mereka. Selain tidak dapat memberontak,
untuk hal lainnya mereka benar-benar akan dapat mengguncang seluruh negara surgawi hanya dengan satu hentakan kaki mereka. Mereka adalah anggota lingkaran dalam. Di lingkaran luar kamar dagang sumber daya, ada ratusan perusahaan dengan kekuatan masing-masing. Kelompok keuangan, triad skala besar, pemilik tambang. Sederhananya, perusahaan yang nilainya melebihi 2 miliar memiliki tempat di lingkaran luar. Hanya mereka yang nilainya melebihi 10 miliar yang dapat memasuki lingkaran dalam. Bab 405. Sistem koneksi saraf, selesai. Dengan persyaratan yang ketat seperti itu, manfaat yang didapat pun sangat besar. Pada pertemuan kamar dagang sumber daya, selama perusahaan dan korporasi berada di peringkat teratas, mereka akan memiliki suara mutlak di industrinya masing-masing, dan pada saat yang sama, mereka dapat memperoleh dukungan dari berbagai konglomerat, sehingga lebih mudah untuk membicarakan kolaborasi. Karena perkembangan masyarakat yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir, dalam pertemuan kali ini, ada lebih dari 20 tokoh berpengaruh baru dari lingkaran luar yang berpartisipasi. Tokoh berpengaruh dari lingkaran dalam terlibat dalam pertikaian internal, mereka yang dari lingkaran dalam takut untuk keluar, sementara mereka yang dari luar juga ingin masuk. Itu penuh dengan ketegangan yang terpendam, dan mereka masing-masing memiliki domainnya sendiri. Dan hari ini, di ruang konferensi besar di tengah lantai 88 pintu surga ini, sedang diadakan sebuah konferensi kecil. Hanya anggota dari 50 perusahaan di lingkaran dalam yang memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi kecil ini. Akibatnya, konferensi itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Tentu saja, ada banyak yang tidak menyukai satu sama lain di antara mereka. Jadi, meskipun itu adalah konferensi kecil, itu masih sangat menegangkan. Di ruang konferensi besar ini, meja-meja konferensi telah dipindahkan, dengan total 5 kursi berlengan kayu kuno premium yang terbuat dari kayu rosewood yang ditempatkan bersama-sama di arah timur di posisi kepala ruangan. Ada 4 kursi kosong, dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun duduk di kursi berlengan kedua di sebelah kiri. Dia mengenakan setelan jas khusus kelas atas dan mengenakan dasi biru tua. Semua orang yang hadir tahu bahwa orang ini adalah salah satu dari 5 tokoh besar di kamar dagang sumber daya, CEO perusahaan elektronik Tianling, Sun Yuanzu. Sun Yuanzu ini tampak sangat marah, ia mengulurkan tangannya dan memukul lengan kursinya dengan keras, sambil memaki, "Mana Hong Wei Guo, dia belum datang." Ia mengatakannya dengan sangat keras, seolah-olah petir menyambar di udara. Semua anggota lingkaran dalam di ruang konferensi menggigil ketakutan. CEO Tianling Electronics, Sun Yuanzu, dapat dikatakan telah menguasai hampir 40% dari produk elektronik yang diproduksi di negara surgawi. Di antara 10 merek peralatan listrik rumah tangga besar di seluruh negara surgawi, 6 di antaranya adalah anak perusahaan di bawah Tianling. Kekuatannya sangat besar di luar imajinasi, dan total asetnya bernilai 60 miliar. Hanya dengan hentakan kakinya, pasar peralatan listrik rumah tangga di negara surgawi akan berguncang. Seseorang di bawah berbisik, "Aku heran apa yang membuat CEO Sun begitu marah. Hong Wei Guo tidak memprovokasi di akhir-akhir ini, kan?" Orang lain berkata, "Dunia bisnis itu seperti medan perang. Siapa tahu dia bertindak tidak semestinya dan membuat CEO Sun marah." Orang ketiga berkata, "Haha, meskipun Hong Wei Guo sangat berpengaruh di internet, terhadap CEO Sun, dia masih perlu lebih berhati-hati. Kali ini, akan ada acara yang menyenangkan untuk ditonton." Orang sebelumnya berkata, "Kian tua, kamu masih sangat menentang keluarga Hong, apakah kamu tidak takut Hong Wei Guo akan mencari masalah denganmu karena mengatakan itu?" Orang yang bernama Kian tua berkata, "Orang lain takut pada Hong Wei Guo, tapi aku tidak. Sejujurnya, dalam pertemuan perdagangan ini, aku berada di bawah dia, apa yang bisa dia lakukan padaku, kita tunggu saja pertunjukan yang bagus." Saat itu, Mutai yang baru saja tiba bertanya dengan hati-hati, "CEO Sun, bolehkah saya tahu bagaimana Wei Guo telah menyinggung Anda?" Mutai, Hong Wei Guo, dan Liu Yihui sedang membagi kue internet. Pada saat yang genting ini, dia tentu saja harus berbicara untuk Hong Wei Guo. Hong Dalinya suka bermain-main dengan apapun yang dilihatnya. Beberapa hari ini, sudah ada cukup banyak anggota dari lingkaran luar yang mengeluh kepadaku tentang hal itu. Sun Yuanzu tampak sangat tidak senang. "Membuatku jengkel dan gelisah." Seperti yang diduga, itu karena Hong Dali. Mutai tersenyum pahit. Sepertinya alasannya sangat sederhana. Hong Dali terlibat dalam terlalu banyak bisnis, dan semuanya menghasilkan banyak uang. Ini pasti akan memengaruhi kepentingan orang lain. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengeluhkannya kepada Sun Yuanzu. Namun, itu tidak benar. Hong Dali hanya berurusan dengan hal-hal remeh yang bernilai jutaan atau puluhan juta. Bahkan untuk properti perumahan yang paling menguntungkan, dia sudah menjualnya, dan tidak ada tokoh terkemuka di industri situs web novel daring. Jadi, tidak relevan jika dia telah melewati batas. Namun, mengapa Sun Yuanzu ini begitu memperhatikan Hong Dali?
Bahkan jika beberapa perusahaan film mengirim orang untuk mengeluh dan memohon bantuannya, masalahnya adalah dengan kemampuan Sun Yuanzu, apakah dia akan peduli dengan mereka. Sayangnya, saat Mutai baru saja memikirkannya, suara tenor yang dalam terdengar dari pintu masuk utama. Apa yang telah dilakukan Daliku? Cheo Sun, mengapa kamu begitu marah? Ternyata Hong Wei Guo lah yang telah tiba. Mendengar perkataan Hong Wei Guo, Sun Yuanzu menyipitkan matanya sedikit dan mendengus sambil berkata, Hong Wei Guo, bukankah dalimu terlalu banyak melibatkan diri dalam banyak hal? Dia berurusan dengan semua yang dilihatnya, dan itu pasti karena dia sangat beruntung dan semua hal yang dia mulai semuanya sangat menguntungkan, bukan? Ah, ya. Hong Wei Guo merasa aneh dan bertanya, anak itu suka menyia-nyiakan waktu, sebenarnya, aku juga ingin mengatasinya, tetapi masalahnya adalah kesehatan daliku tidak begitu baik sebelumnya. Cheo Sun, tentu saja kamu juga tahu tentang itu. Selama kurun waktu ini, dia menyia-nyiakan waktu setiap hari, mungkin suasana hatinya tidak buruk, jadi kesehatannya sekarang lebih baik, aku tidak punya pilihan, jadi aku hanya bisa menutup mata terhadapnya. Kau menutup mata. Kau sepenuhnya mendukungnya, bukan? Sun Yuanzu berkata dengan marah, kalau begitu, kamu bilang kamu tidak akan peduli. Aku tidak peduli. Hong Wei Guo mengangkat bahu. Antara menyinggung orang lain dan memastikan Dali tetap hidup, aku pasti akan memilih yang terakhir tanpa berpikir dua kali. Keberuntungan Dalimu tidak akan selalu sebaik itu, bukan? Sun Yuanzu tertawa dingin. Kudengar kali ini, apa yang disebut Dream Dota League yang didirikan Dalimu tidak terlalu populer. Kali ini, Flying Dragon Network telah dinominasikan menjadi anggota kelompok lingkaran luar karena pedang spiritual mereka. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentangnya. Begitu Sun Yuanzu mengatakan ini, mereka yang ada di bawah mulai terlibat dalam diskusi lagi. Saya sudah mendengar tentang masalah ini, dikatakan bahwa Dream Dota League sangat terpukul. Ya, Spiritual Sword memiliki 1,7 juta orang online, sedangkan Dream Dota League hanya memiliki 100.000, kesenjangannya sangat lebar. Kali ini, legenda Hong Dali mungkin akan hancur, bagaimana mungkin menghasilkan uang dengan mudah dari apapun yang dia lakukan. Mendengar diskusi di sekitar, Hong Wei Guo langsung mengabaikan mereka, sambil menatap Sun Yuanzu dan membalasnya dengan sengit. Cheo Sun, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, tidak apa-apa selama dia menyukainya, mengenai apakah itu menghasilkan atau kehilangan uang, bagaimanapun, tidak banyak uang yang dihabiskan untuk permainan ini, biasa saja, saya masih mampu membelinya, tetapi Cheo Sun, seorang anggota lingkaran luar, dan baru saja mendapat nominasi, saya merasa ini bukan masalah besar sampai-sampai Cheo Sun harus repot-repot datang dan mengonfrontasi saya tentang hal itu, bukan? Aku hanya memperingatkanmu untuk tidak melewati batas. Sun Yuanzu berkata dengan nada hambar, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Baiklah. Hong Wei Guo mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Karena Cheo Sun sudah mengatakannya, aku masih tidak bisa mengendalikannya. Sun Yuanzu bertanya, kamu tidak takut? Hong Wei Guo merasa aneh dan bertanya, mengapa saya harus takut? Haha, oke. Sun Yuanzu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, semoga kamu tidak menyesalinya. Demi anakku, Hong Wei Guo sama sekali tidak menyerah. Aku tidak akan pernah menyesal. Setelah pertemuan berakhir, lantai 90 gedung Jinghao, di ruang istirahat pribadi. Wei Guo, Sun Yuanzu benar-benar ikut campur dalam urusan Dalimu, ini sangat tidak normal. Mutai dan Liu Yihui beristirahat di kamar bersama Hong Wei Guo. Mutai mengerutkan kening dan berkata, dengan kemampuan dan status Sun Yuanzu, urusan Dalimu benar-benar seperti permainan anak-anak, dan sepertinya dia tidak perlu mengganggunya dalam hal ini tidak peduli bagaimana aku melihatnya, jika anggota lingkaran luar yang datang menemuimu untuk mengeluh tentang hal itu masih masuk akal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang sedang direncanakannya? Hong Wei Guo sama sekali tidak peduli. Setelah pertempuran abad ini, Kogohon dengan sedih kembali ke negaranya, tentu saja konglomerat Toyota tidak akan bisa menerima ini begitu saja, mereka hanya bermain trik untuk membuat orang-orang bergabung dengan pihak mereka dan menindas kita. Aku mendengar bahwa di masa depan, mobil Toyota akan dijual bersama dengan peralatan listrik dari perusahaan-perusahaan di bawah Sun Yuanzu, akan ada banyak manfaat. Ada hal seperti itu, aku belum pernah mendengarnya. Liu Yihui menyentuh dagunya. Tapi itu masuk akal, Sun Yuanzu berencana untuk menjatuhkanmu. Dengan statusnya sebagai salah satu dari 5 tokoh besar, sangat mudah baginya untuk membuat sekelompok orang itu ikut-ikutan dan mengisolasimu. Jadi, Hong Wei Guo menyeringai. Tidak banyak yang perlu dibicarakan antara aku dan dia, kami akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Pagi berikutnya, gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Wahahaha, selesai. Hong Dali memiliki 7 hingga 8 lengan mekanik yang tergantung di sekujur tubuhnya, terhubung dengan kabel yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia seperti gurita. Dan yang paling menakutkan adalah, semua lengan mekanik di tubuhnya bisa bergerak sendiri.
Akhirnya selesai, tidak mudah. Hong Dali menjatuhkan diri di sofa dan menghela napas panjang. Akhirnya koneksi sarafnya selesai, hahaha, si kecil meong bisa mulai bertransformasi. Selama kurun waktu tersebut, Hong Dali sibuk dengan pengembangan teknologi koneksi saraf. Setelah sekian lama meneliti, ia menghabiskan lebih dari 30 juta untuk akhirnya menyelesaikan teknologi ini. Baiklah, Lin Chuyin adalah orang yang mengerjakan teknologi sebenarnya, dan Hong Dali bertanggung jawab utama sebagai badan eksperimen. Namun, semuanya berujung pada satu kata, sukses. Kini, Hong Dali sudah bisa melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya dengan mengendalikan lengan-lengan mekanis ini menggunakan pikirannya. Hal yang paling sederhana, misalnya, mengambil buah, jelas bukan masalah. Tentu saja, masih ada beberapa kesulitan terkait operasi yang terlalu rumit, misalnya, memutar pena di jari-jarinya. Dia segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon Tang Muxin. Xin, aku sudah selesai dengan urusan di sini, kamu di mana? Cepat bawa Little Meo ke sini, kita akan segera mempersiapkan operasinya, aku sudah menemukan dokter untuk melakukan operasi, aku tinggal menunggumu. Benarkah? Oke, aku akan segera ke sana. Bisa dibilang ini adalah satu-satunya kabar baik dalam beberapa hari ini. Tang Muxin berseru kaget dan membawa Ling Xiaowei, Liu Mingxin, Antek Liang dan yang lainnya saat mereka langsung masuk ke mobil dan berangkat. Operasinya sangat cepat dan sangat berhasil. Melihat bagaimana Little Meo berbaring di tempat tidur dan bernapas dengan stabil, Hong Dali dan yang lainnya menghela napas panjang. Akhirnya selesai. Sekarang mereka hanya perlu melihat apakah Little Meo pulih dengan baik. Selama tidak ada masalah, maka, mungkin dalam waktu dekat, teknologi ini dapat diumumkan ke publik. Setelah semuanya beres di sini, Tang Muxin berdiri di samping Hong Dali dan, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, berkata dengan suara lembut, Dali, aku telah mengacaukan banyak hal di sisi game, aku masih belum berpengalaman, jumlah orang yang mengikuti uji beta terbuka hanya sekitar 100.000 orang. Berapa banyak? 100.000. Tanpa diduga, Hong Dali membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar angka ini. Begitu banyak, kupikir tidak apa-apa jika ada 10.000 atau 20.000, tetapi ternyata ada 100.000, begitu kuat. Tang Muxin, ya, 100.000 sudah banyak. Hong Dali, tentu saja banyak. Lagi pula, awalnya aku membuat game ini untuk dimainkan sendiri karena aku bosan. Tapi ternyata ada 100.000 orang yang memainkannya. Tang Muxin sangat putus asa. Tapi pedang spiritual, jumlah orang yang online untuk pedang spiritual telah mencapai 1,8 juta. Apa yang membuatku khawatir? Hong Dali meregangkan tubuhnya, lalu tertawa keras dan berkata, untuk merayakannya, Antek, malam ini mari kita pergi ke Stadion Westford Loop untuk bermain. Kita akan mencobanya dan melihat seperti apa. Dan kebetulan aku telah mengembangkan peralatan baru lagi, kita bisa memasangnya di siang hari. Bab 406/400 Proyektor Holografik. Hong Dali telah mengembangkan peralatan baru. Mendengar ini, mata Tang Muxin dan yang lainnya langsung berbinar, apa yang dikembangkan bersama oleh Hong Dali dan Lin Chuyin pasti bukan hal biasa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kali ini. Tepat saat itu, jenius game Lin Zixuan, yang telah tinggal di perusahaan game di lantai 3, dengan bersemangat berlari dan bertanya, Saudara Dali, popularitas Dream Dota League jauh lebih rendah daripada Spiritual Sword, apakah Anda punya ide bagus? Malam ini kita akan pergi ke Westford Loop untuk bermain game. Hong Dali tersenyum sambil menarik Lin Zixuan untuk duduk. Kamu bahkan tidak pulang selama periode waktu ini, kamu tidak ingin hidup lagi. Hehe, kakak Dali, aku suka bermain game. Lin Zixuan menyeringai saat duduk di samping Hong Dali. Ngomong-ngomong, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan di rumah, beberapa hari ini, aku sibuk mempelajari taktik permainan dengan semua orang, dan saat itu, kita bisa menunjukkan kepada semua orang apa yang kita punya. Karena kita sedang bermain game, aku harus menghabiskannya dengan baik. Hong Dali menyentuh dagunya dan menoleh untuk berkata kepada Ling Xiaowei, Kakak Xiaowei, tidak ada yang penting di Stadion Westford Loop malam ini, kan? Kalau tidak ada, cari pekerja dan gantung kabel listrik baja di langit-langit Stadion Westford Loop, kita akan bermain sepuasnya malam ini. Baiklah, Tuan Muda, saya akan segera menghubungi mereka. Ling Xiaoyi sebelumnya telah mengamati pedang spiritual menyerang Dream Dota League dan merasa sangat tertekan. Sekarang setelah mendengar bahwa Hong Dali ingin bermain game, dia langsung merasa penasaran. Tapi kali ini, Tuan Muda, apa sebenarnya gunanya membangun rangka logam di langit-langit stadion olahraga? Semua orang juga sangat penasaran. Selama periode waktu ini, Hong Dali benar-benar menghabiskan hampir sepanjang hari di laboratorium untuk membuat berbagai hal bersama Chuyin. Mereka tidak berani masuk ke laboratorium Chuyin begitu saja, jadi, mereka tidak tahu banyak tentang masalah ini. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa si anak boros Hong Dali ini punya ide-ide baru lagi. Itu hal yang baik.
Hong Dali tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan malah mengeluarkan ponsel pintarnya. Paman Kepala, bagaimana perkembangan proyektor holografik yang baru-baru ini menghabiskan biaya 6 juta, apakah jumlahnya cukup? Kepala biro itu sangat putus asa. Dasar bajingan, bisakah kau tidak terlalu berharap lain kali, 400 proyektor holografik, apa yang akan kau gunakan, apakah kau berencana untuk memproyeksikan pasukan sendiri? 400 proyektor holografik. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tuan Muda melawan langit. Bagaimana mungkin? Hong Dali agak kesal. Aku hanya ingin membuat keributan yang lebih besar, Paman Kepala, beritahu aku dulu, apakah itu sudah dilakukan? Sudah selesai. Kepala biro bergumam, bagaimana mungkin instruksimu tidak dijalankan dengan benar, aku meminta mereka bekerja semalaman, dan mereka bekerja selama 68 jam penuh, semuanya dibuat sesuai dengan cetak biru, sayangnya, akhirnya diproduksi secara berkelompok, semuanya adalah proyektor generasi terbaru yang dapat memproyeksikan Hatsune Miku, kali ini, kau puas, kan? Aku tahu Paman Kepala adalah yang terbaik. Hong Dali berkata dengan puas, kalau begitu aku akan menunggu mereka tiba, pasti cepat, di malam hari aku ingin menggunakannya untuk bermain game. Bajingan, kau benar-benar menggunakan 400 proyektor holografik untuk bermain game. Kepala biro itu marah. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kau akan melakukan ini, aku tidak akan membuatnya untukmu. Ahaha, haha, Paman Kepala memang yang terbaik. Hong Dali tertawa canggung beberapa kali. Lalu, kapan mereka akan tiba? Nanti aku akan meminta Huizhou untuk mengantarkannya kepadamu, jika tidak ada yang lain, aku akan menyibukkan diri. Saat dia berbicara, kepala biro menutup telepon. Dapat dilihat bahwa dia sangat putus asa, 6 juta digunakan untuk membuat proyektor untuk bermain game, siapapun yang mendengar ini akan menjadi putus asa juga. Kali ini, semua orang akhirnya mengerti maksud Hong Dali. Tang Muxin berseru, Dali, kamu tidak berencana untuk menggunakan proyektor holografik di Dream Dota League, kan? Ya Tuhan, kalau begitu, bukankah itu berarti adegannya akan seperti nyata? Benar. Hong Dali mengangguk dengan percaya diri. Jenis adegan ini melengkapi statusku. Memboroskan membutuhkan keterampilan, itu harus ada persiapannya. Persiapan. Jika persiapannya kecil, bagaimana kita bisa menyebutnya pemborosan? Wahahaha. Setiap orang. Hong Dali tidak lupa memberi instruksi. Oh benar, Saudari Xiaoyi, iklankan dengan baik, kalau tidak, jika jumlah orangnya terlalu sedikit, itu tidak akan melengkapi statusku, katakan saja aku akan memainkan permainan tingkat tinggi malam ini, dan undang saja beberapa ribu orang. Ling Xiaoyi, baiklah, Tuan Muda. Hong Dali akan pergi ke Stadion Westford Loop untuk bermain pertandingan malam ini. Shiroishi Kazuma melihat brosur di tangannya dan merasa aneh. Pertandingan apa yang akan dia mainkan? Saat ini, saya tidak yakin. Qian Yujin berkata perlahan, namun saat ini, sepertinya itu terkait dengan Dream Dota League. Tuan Si, haruskah kita pergi dan melihatnya? Kita harus mengenal diri kita sendiri dan lawan agar tidak pernah kalah dalam pertempuran, kita harus pergi dan melihatnya. Shiroishi Kazuma mengangguk. Jam 7 malam. Shiroishi Kazuma dan Qian Yujin duduk di ruang VIP di Stadion Westford Loop. Melihat hanya ada beberapa ribu orang yang duduk di kursi penonton, Qian Yujin tersenyum meremehkan dan berkata, sepertinya daya tarik Hong Dali tidak sekuat sebelumnya, tidak banyak orang di sini, seperti yang kukatakan, tidak mungkin dia akan seberuntung itu selamanya. Shiroishi Kazuma mengangguk. Kali ini, aku khawatir mustahil baginya untuk membalikkan keadaan, hanya beberapa ribu orang saja tidak cukup. Saat mereka berdua duduk di ruang VIP dan berbisik-bisik, saat ini, ribuan penonton menahan napas sembari penasaran menatap rangka besi di langit-langit stadion. Ngomong-ngomong, mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi kali ini. Mereka hanya tahu bahwa Hong Dali telah beriklan, mengatakan bahwa akan ada permainan seru yang akan dimainkan malam ini. Iklan kali ini hanya berlangsung beberapa jam sejak awal hingga sekarang, dan tidak ada berita yang diungkapkan, yang membuatnya penuh misteri. Dikatakan bahwa ini adalah permainan yang sangat seru, dan menggunakan slogan, produksi Tuan Muda harus berkualitas tinggi. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa itu gratis. Sebuah adegan besar, permainan yang mengasyikkan, gratis, dan diadakan oleh Tuan Muda Hong Dali. Apa yang mereka tunggu? Hong Dali ini pandai membuat hal-hal menjadi misterius. Shiroishi Kazuma dengan penasaran melihat rangka besi di langit-langit stadion. Rangka besi itu dibuat dengan sangat sederhana, hanya beberapa rangka dan beberapa kabel listrik hitam yang digantung di atasnya, dan di ujungnya ada kotak besi kecil dan halus. Kotak besi itu panjangnya sekitar 1 kaki, dan lebih mirip instrumen yang menonjol. Oh, benar juga, Tuan Muda Qian, Shiroishi Kazuma berpikir sejenak, lalu bertanya, selain tim basket Flying Bull, Anda punya tim basket lain, kan? Masih ada satu lagi yang bernama tim basket Wan Hao, yang menduduki peringkat 8 teratas di antara tim basket nasional.
Saat menyebut tim basket, Qian Yujin tersenyum dan berkata, dulu ketika saya membeli kedua tim ini, saya mengamati bahwa Flying Bull tidak memiliki banyak prospek, jadi saya melakukan penyesuaian pada anggota tim. Sekarang, semua anggota tim basket One House sangat kuat, kami dapat bergerak kapan saja. Shiroishi Kazuma mengangguk. Ingatlah untuk menantang Hong Dali. Dimengerti, Tuan Shi. Sampai di sini, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah semua lampu di seluruh Westford Loop Stadium padam, acara permainan misterius yang diadakan oleh Hong Dali kali ini telah dimulai. Sengaja membuat hal-hal menjadi misterius. Shiroishi Kazuma tersenyum dingin. Tidak ada apapun di tempat itu, dan semua lampu mati, proyeksi holografik. Qian Yujin setuju dan berkata, Tuan Shi, sepertinya Hong Dali ini tidak punya banyak kreativitas, itu hanya tipuannya yang biasa, proyeksi holografik lagi, hehe, membuat begitu banyak rangka besi dan memproyeksikan beberapa karakter, itu hanya membodohi orang. Saat ini, semua orang di stadion juga sangat penasaran. Hong Dali selalu bangga dengan kemampuannya membuat keributan besar, tetapi kali ini, seluruh stadion sepak bola benar-benar kosong, dan semua tiang gawang telah dicabut. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Tak lama kemudian, kotak-kotak logam kecil aneh yang menggantung di langit-langit stadion menyala bersamaan. Seluruh stadion langsung menyala terang, dan saat semua orang menatap dengan bingung, di tengah lapangan, sebuah peta besar perlahan muncul, dari virtual ke nyata. Sebuah peta yang memiliki gunung, pohon, aliran sungai, dan semak-semak. Apa? Shiroishi Kazuma langsung membelalakan matanya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Ini, Hong Dali sudah bisa melakukan ini. Qian Yujin sangat terkejut dan berseru, ya Tuhan, ini tidak mungkin, kan, menggunakan proyektor holografik untuk memproyeksikan peta, ini memang peta Dream Dotalic, saya sudah memainkannya 2 kali selama pengujian beta terbuka mereka. Kali ini, mereka akhirnya tahu untuk apa proyektor holografik yang tergantung di rangka besi itu. Kotak-kotak logam kecil yang berantakan itu, yang jumlahnya beberapa ratus, sebenarnya adalah proyektor holografik. Dan melihat situasi ini, semua proyeksi mereka dapat digabungkan untuk membentuk proyeksi yang lebih besar. Di bawah proyeksi holografik ini, peta di lapangan sepak bola dapat dikatakan menampilkan semua detail, bahkan yang terkecil, tanpa cacat. Ini adalah peta persegi, dan di tepi timur laut dan barat daya, ada 2 altar. Dimulai dari altar, ada total 3 jalan yang terhubung satu sama lain. Di tengahnya ada sungai selebar 2 hingga 3 meter yang dikelilingi oleh semak-semak dan gunung-gunung kecil. Hanya dengan melihat peta ini, dapat dilihat bahwa desain topografinya agak rumit dan megah. Begitu peta ini muncul, keributan pun terjadi di bangku penonton, diikuti sorak-sorai. Semua orang berseru kaget. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda sudah menguasai teknologi tingkat tinggi seperti itu? Kali ini aku tidak datang dengan sia-sia. Haha, sungguh luar biasa, ya, seperti yang kukatakan, produksi Tuan Muda pasti berkualitas tinggi, aku benar-benar membuat keputusan yang tepat untuk datang hari ini Dream Dotalic, ini peta kompetisi Dream Dotalic, apa-apaan, kali ini sungguh luar biasa, ini benar-benar pertarungan yang sesungguhnya. Teknologi proyeksi holografik. Setelah kurun waktu tersebut, anak-anak muda yang hadir tentu saja sudah tahu tentang teknologi ini. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknologi berskala besar seperti ini. Terutama karena proyektor holografik tersebut benar-benar dapat digabungkan dan memproyeksikan peta sebesar itu yang seolah-olah telah ditiru. Sungguh menakjubkan. Sebenarnya, bagaimana mereka bisa tahu kalau deretan barang mewah seperti itu sebenarnya hanya dibuat khusus oleh Hong Dali untuk disia-siakan, proyektor holografik ini memang mahal. Menghambur-hamburkan uang butuh keterampilan, harus ada persiapan. Di ruang VIP, Hong Dali berkata dengan lugas. Bab 407. Selamat datang di Dream Dotalic. Tak lama kemudian, para tokoh perlahan muncul dari kedua altar. Dalam sekejap, semua orang memperhatikan para pahlawan. Ada 5 karakter di altar timur laut. Yang pertama muncul adalah seorang gadis kecil yang lucu. Dia membawa beruang yang terbuat dari kain di punggungnya. Ketika dia muncul, sebuah suara dari pengeras suara di stadion berkata, apakah kalian melihat beruang kecilku? Para penonton tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Mereka yang sudah bermain Dream Dotalic bersorak. Ani, ini Ani kecil yang lucu, gadis kecil yang lucu, pahlawan ini kuat. Setelah Ani, seorang wanita dewasa menawan dengan payudara besar muncul. Dia berkata dengan genit, bisakah kau menangkapku, pemanggil? Diikuti dengan ciuman terbang ke arah penonton. Suasana langsung menjadi hidup. Banyak orang bersorak. Ya, karakter ketiga adalah seorang pria berotot. Dia menarik perhatian semua orang saat dia muncul dengan pedang besarnya. Kalimatnya adalah, Demacia. Karakter keempat adalah orc dengan bendera di punggungnya. Ia memegang pedang, dan saat ia muncul, hal pertama yang ia katakan adalah, untuk suku. Itu adalah Dream Dotalic.
Tokoh kelima adalah seorang pria yang menakutkan. Ia adalah seorang pahlawan yang tampak seperti bakso. Penonton menggigil saat melihatnya. Ia memegang sebuah helikopter dan tubuhnya terbuat dari daging yang dijahit. Usus-ususnya terlihat melalui perutnya. Ia berteriak, "Aku akan makan daging." Bacher. Ini adalah hero populer dari Dota, Bacher. Kelima pahlawan dari altar timur laut telah muncul. Yang pertama dari 5 pahlawan dari altar barat laut adalah seorang pria berpakaian biru dan putih yang bersenjatakan tombak panjang. Saya Zhao Zilong dari Gunung Chang, bulu terlihat lebih dulu, lalu tombak muncul secepat naga. Kemudian seorang pria bersenjatakan senapan. Dalam mengejar rangsangan, kematian akan mengejarmu tanpa sengaja. Pahlawan ketiga adalah raksasa ungu. Mundo, pergilah kemanapun kau mau. Pahlawan keempat adalah penyihir wanita berpakaian merah. Api, angin, petir, patuhi panggilanku. Yang kelima adalah seorang prajurit barbar. Kapakku sangat lapar. Ke-10 pahlawan sudah siap. Harapan penonton sudah mencapai puncaknya. Melihat mereka tampil dalam proyeksi holografik di Stadion Westford Loop benar-benar berbeda dengan melihat mereka di layar komputer. Jika melihat mereka bertarung di layar komputer bernilai 10 poin, maka melihatnya dalam proyeksi holografik secara langsung akan bernilai 200 poin. Itu benar-benar berbeda. Bahkan Shiroishi Kazuma, ketika melihat pemandangan itu, berkata dengan kagum, andai saja kita juga memiliki teknologi proyeksi holografik. Selamat datang di Dream Dota League. Tepat pada saat itu, suara wanita hasil rekayasa komputer terdengar. Meski menenangkan telinga, suaranya terdengar berwibawa, tegas, dan kuno. Kedua pahlawan siap bertempur, musuh akan muncul dalam 30 detik, hancurkan mereka. Mendengar itu, para penonton yang tidak punya pengalaman memainkan permainan ini menjadi sedikit paham tentang aturannya. 2 altar, 5 pahlawan di setiap sisi. Pahlawan timur laut memiliki kain merah darah yang diikatkan di kepala mereka. Pahlawan barat laut memiliki kain hijau yang diikatkan di kepala mereka. Ini tampak seperti pertempuran antara dua tim. Tak lama kemudian, para penonton menyadari apa yang tengah terjadi. Para pahlawan terlihat sedang berbicara dengan seorang pedagang anjing laut. Setelah itu, beberapa peralatan muncul di tubuh mereka. Beberapa memiliki perisai kecil, beberapa memiliki pedang, dan beberapa memiliki berbagai macam aksesori magis. Seluruh stadion langsung hening, dan semua orang berspekulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka yang akrab dengan permainan itu mengerutkan bibir. Tidak baik bagi mereka untuk merusak suasana. Tak lama kemudian, orang banyak menjadi gila. Para prajurit mulai berlarian keluar dari altar satu demi satu. Ada 5 prajurit dengan perisai kecil dan 2 penyihir di setiap jalan. Para prajurit tampak sangat nyata, dan para pahlawan dari kedua belah pihak berkumpul di hutan di tengah semak-semak. Itu adalah pembukaan biasa, tetapi proyeksi holografik ini cepat. Kedua tim melancarkan pertempuran besar di semak-semak. Para pahlawan di kedua tim sesekali bersembunyi di semak-semak, mengeluarkan 1 atau 2 keterampilan. Efek dari skillnya sangat hebat. Terutama hero yang tubuhnya terbuat dari daging yang dijahit menjadi satu. Dia bisa mengeluarkan rantai logam yang panjang dan tebal dengan kait. Begitu kait ini mengenai seseorang, mereka akan tersangkut. Sial, itu sangat hebat, seru seorang penonton. Raksasa ungu itu segera terpikat, kewalahan oleh banyaknya musuh. Ia berteriak, dan suaranya menggema di seluruh stadion melalui sistem suara stereo. Darah pertama, tetes darah pertama. Ini. Shiroishi Kazuma, yang berada di ruang VIP, tiba-tiba menjadi serius dan berkata, game ini, tidak buruk. Qian Yujin menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata, Tuan Shi, itu memang terlihat menyenangkan. Kita tidak bisa membiarkan para pemain tahu tentang game ini. Itulah yang ada di pikiran Shiroishi Kazuma. Berdasarkan situasi saat ini, sistemnya sempurna. Jika proyeksi holografis berskala besar ini cocok dengan skill luar biasa yang dimiliki para pahlawan dengan kepribadian yang berbeda, jika hal ini diketahui oleh para pemain yang tertarik dengan game, akan sulit bagi mereka untuk tidak tertarik. Pembunuhan ganda. Saat pikiran-pikiran itu terlintas dalam benaknya, pertempuran telah mencapai tahap yang sulit. Para pahlawan yang sering muncul di alam liar bergerak tanpa henti. Setiap kali mereka bersembunyi di semak-semak, para penonton akan berseru. Mereka berharap sang pahlawan membunuh musuh, atau takut sang pahlawan akan berhasil dalam serangan diam-diamnya. Semua orang sangat antusias, bagaimanapun juga, mereka yang hadir adalah pecinta game. Kefanatikan mereka terhadap game benar-benar berbeda dari orang kebanyakan. Pada saat itu, di medan perang, si tukang daging yang tampak menyeramkan bersembunyi di semak-semak. Ia membanting rantai logam besar itu dengan maksud untuk mengait musuh, tetapi tiba-tiba muncul sosok putih keperakan dari semak lain. Sosok itu terdengar berkata, saya Zhao Zilong dari Gunung Chang. Bulu terlihat lebih dulu, lalu tombak muncul secepat naga. Dalam sekejap mata, keduanya saling bertukar jurus.
Saat pertempuran dimulai, bala bantuan mulai bermunculan dan segera berkembang menjadi pertempuran 5 lawan 5. Dream Dota League berasal dari Dota, dengan Dream Dota League dan League of Legends digabungkan, ini akan menghasilkan pertempuran paling intens. Pertarungan ini sangat seru. Hal ini menarik perhatian penonton. Bahkan Shiroishi Kazuma menjadi gugup dan merasa ngeri. Meskipun tidak memainkan game apapun, hal itu tidak menghalangi wawasan Shiroishi Kazuma. Ia melihat potensi besar dalam game ini. Kualitasnya tidak buruk sama sekali. Ia ingin menyaksikan pertempuran itu sampai akhir. Ia ingin melihat tim yang didukungnya menang. Emosi yang terdistorsi ini membuat hatinya terguncang. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa tidak berdaya. Itu adalah perasaan terburuk. Apakah kalian melihat boneka beruangku? Pada saat itu, gadis kecil yang lucu itu tiba-tiba melemparkan boneka beruang yang digendongnya di punggungnya. Penonton menatap dengan heran. Boneka beruang itu membesar dan menjadi beruang raksasa setinggi 5 meter. Gigit mereka sampai mati, kata gadis kecil itu. Bukan hal yang luar biasa melihat ini di layar komputer. Namun, di stadion, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Bahkan teman sekelas Hong Dali di ruang VIP lainnya tercengang. Ling Yi bergumam, "Ya Tuhan, ini benar-benar, Kakak Dali, bagaimana kau bisa melakukan ini, sungguh mendebarkan." Lang Hao menerkam dan memeluk kaki Hong Dali. "Kakak Dali, ajari aku cara menyia-nyiakannya, terimalah aku sebagai muridmu. Menghambur-hamburkan harta membutuhkan keterampilan, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku mengajarimu." Hong Dali menyeringai. Pertempuran belum berakhir, cepat lihat. Tepat ketika gadis kecil yang cantik itu akhirnya mengeluarkan jurus terkuatnya, dan semua orang menyadari betapa kuatnya dia, wanita bersenjata genit itu juga mengeluarkan jurus terkuatnya. Ahahaha. Itu adalah skill yang dikabarkan, Barage Time. Skillnya mematikan dan mencakup area yang luas. Kelima pahlawan lainnya terbunuh tanpa disadari. Maju, sorak penonton. Menghadapi pertempuran sengit ini, mustahil bagi mereka untuk tidak tergerak. Ini adalah medan perang, ini adalah pertempuran. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Demacia. Sang perkasa Demacia bersenjatakan pedang besar, prajurit pemberani Garen menyerbu ke garis depan. Demi keadilan. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Pada akhirnya, kelima pahlawan altar barat laut meninggalkan 3 kepala dan mundur ke menara pertahanan. Bagus. Penonton berdiri sambil bersorak dan berteriak. Seringkali, atmosfer itu penting. Jika itu hanya pertarungan di layar lebar, tidak banyak yang akan terlibat. Tidak semua orang menyukai permainan itu. Namun berbeda pada proyeksi holografik, itu seperti film fantasi yang terjadi dalam waktu nyata. Bab 408. Game internet realitas virtual. Itu tidak bagus, cepat mundur. Saat melihat reaksi penonton, Shiroishi Kazuma merasakan dadanya sesak. Kita perlu menyusun kembali rencana, kalau tidak, ada kemungkinan besar kita akan gagal lagi kali ini. Qian Yujin bangkit dengan tergesa-gesa. Baiklah, Tuan Xi, saya juga sangat khawatir sekarang, jika kita tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka sekarang, kelangsungan hidup kita di masa depan, bolehkah saya mengacungkan jari tengah saya ke surga? Mereka semua hidup di dunia yang sama, bagaimana mungkin mereka tampak seperti dunia yang bertolak belakang? Shiroishi Kazuma bukanlah orang bodoh. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi begitu iklan ini ditayangkan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meminimalkan dampaknya. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa ini akan menimbulkan badai yang dahsyat. Tak lama kemudian, pertempuran sengit berakhir dan seluruh stadion Westford Loop nyaris tak terkendali. Publisitas yang sempurna, permainan yang sempurna, berbagai cara bermain yang baru. Masing-masing membuktikan kepada halayak ramai bahwa permainan ini akan mengalahkan semua permainan lainnya. Permainan ini akan menjadi permainan pilihan pertama untuk semua esports di masa mendatang. Pada saat ini, para penonton yang menonton pertandingan sudah menjadi heboh. Liga Dota Impian. Sempurna, game ini benar-benar sempurna. Pikiran ini melintas di benak semua orang seperti kilat. Di atas panggung, 10 pahlawan, masing-masing unik, menyapa penonton. Suara mereka yang disintesiskan bergema di telinga penonton. Selamat datang di Dream Dota League, teman-teman terkasih, mari kita bahu-membahu dalam pertempuran kita sampai akhir. Suasana mencapai klimaks. Sorak-sorai dan teriakan menyatu menjadi satu. Jika suara dapat diubah menjadi benda padat, stadion akan hancur seperti ditabrak komet. Di ruang VIP, teman-teman sekelas Hong Dali semua dengan gembira menyaksikan adegan di bawah. Ling Yi tertawa dan berkata, "Kakak Dali, kamu hebat, saat permainan diluncurkan, tolong beri aku akun yang sudah mencapai level penuh, jangan lupa, kita akan masuk dan bersenang-senang dulu, permainan ini terlihat sangat seru, lihat penonton di sekitar, mereka sangat bersemangat."
Saya prediksi permainan ini akan sangat populer, Saudara Dali. Jika saatnya tiba, biarkan saya bermain dengan Anda. Permainan ini sangat menyenangkan. Apapun yang terjadi, saya harus mencobanya, kata Du Xinzhen dengan yakin. Tang Muxin menghela napas. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata jahat, Dali ada benarnya, perlu keterampilan untuk menyia-nyiakan, hehe. Tanpa diduga, Hong Dali mengusap dagunya dan menggelengkan kepalanya. Ia bergumam, belum cukup, masih belum cukup. Ini masih belum cukup. Saat ini, Tang Muxin sudah sepenuhnya yakin dengan kemampuan Dali. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Dali, apa rencanamu? Apakah kamu ingin membuat acaranya lebih megah? Masalahnya, acara hari ini sudah sangat megah. Uang bukanlah masalah jika mereka ingin membuat acaranya lebih megah. Masalahnya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana membuat acaranya lebih spektakuler. Sebenarnya, acaranya sudah cukup mewah. Masalahnya adalah sistem Hong Dali baru saja ditingkatkan. Semua cabang keterampilan sistem host telah ditingkatkan sepenuhnya, memulai peningkatan sistem. Peningkatan sedang berlangsung, harap tunggu. Dia tidak memperhatikannya selama beberapa hari, dan sistemnya telah ditingkatkan. Sepertinya dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu beberapa hari ini. Tak lama kemudian, suara mekanik itu terdengar lagi. Sistem anak hilang yang hebat, peningkatan berhasil. Saat ini, host telah berhasil meningkatkan dari anak hilang dasar menjadi anak hilang super. Wahahaha. Akhirnya aku jadi anak super hilang. Super duper keren. Sistem ini terus berlanjut. Pemboros yang luar biasa, untuk setiap 10 juta yuan yang dihamburkan, host akan diberi hadiah poin atribut. Jumlah uang yang dihamburkan sebelumnya akan sepenuhnya dikosongkan, dan semuanya akan dimulai dari nol. Manfaat sistem pertama, teknologi keterampilan kelangsungan hidup, naik level di ketiga cabang. Penjelasan manfaat, host dapat memilih satu cabang untuk diperluas untuk setiap 10 poin atribut yang digunakan. Manfaat sistem 2, peningkatan keterampilan keluarga dan teman, 3 poin atribut dapat digunakan untuk ditukar dengan 1 poin atribut keluarga dan teman, hanya poin kesehatan dan karisma yang dapat digunakan untuk ditukar. Misi utama, habiskan 100 juta dalam 2 minggu, hadiah misi, 5 poin atribut, hukuman kegagalan, kesehatan semua keluarga dan teman berkurang 30 poin. Setelah tuan rumah menyelesaikan cabang manfaat, ia dapat terus menukar manfaat tertentu dengan poin atribut. Misi sampingan 1, ditingkatkan, si kecil hilang yang peduli, persyaratan misi, tidak diketahui, kemajuan saat ini, 0/100, hadiah, peningkatan gelar, sahabat terbaik hewan, efek gelar, host dapat dengan mudah mengendalikan hewan apapun, level gelar, level 3, maks penjelasan tambahan, misi ini tidak harus diselesaikan, setelah sistem selesai ditingkatkan, misi tersebut akan dihapus. Misi sampingan 2, ditingkatkan, si kecil hilang dari alam, persyaratan misi, tidak diketahui, kemajuan saat ini, 0/100, hadiah misi, peningkatan gelar, sahabat terbaik alam, efek gelar, memperoleh niat baik alam, meniadakan semua kerusakan unsur, level gelar, level 3, maks penjelasan tambahan, misi ini tidak harus diselesaikan, setelah sistem selesai ditingkatkan, misi akan dihapus. Apa itu? Hong Dali merasa ngeri. Sudah cukup buruk bahwa butuh 10 juta untuk mendapatkan 1 poin atribut. Dia juga harus menghambur-hamburkan 100 juta dalam waktu 2 minggu. Jika dia gagal melakukannya, keluarga dan teman-temannya akan kehilangan 30 poin dari kesehatan mereka. Sial. Sepertinya dia harus menghabiskan lebih banyak uang dengan lebih cepat. Memikirkan hal ini, telapak tangan Hong Dali berkeringat deras. Inikah anak super hilang yang melegenda? Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang canggih. Tidak seorang pun tahu bahwa sistem Hong Dali telah ditingkatkan. Namun, semua orang menunggu keputusannya. Mereka semua ingin tahu apa yang cukup. Menurutku sudah cukup, ya. Hong Dali berkata dengan bijak, pikirkanlah, jika kita menggunakan proyeksi holografik seperti itu, pemain tidak akan dapat mengikuti peta dengan akurat, bukan, yang kita lakukan adalah esports, yang kita lakukan hanyalah duduk di kursi, bukan begitu caranya, yang kupikirkan adalah apakah kita dapat membuatnya seperti salah satu permainan web realitas virtual, jenis permainan di mana pemain mengenakan helm yang terhubung langsung ke sinapsis otak, mereka juga akan mengenakan pakaian realitas virtual, yang berarti mereka dapat berolahraga dan bermain pada saat yang sama, dengan begitu, ini akan menjadi olahraga yang sesungguhnya. Pertarungan realitas virtual interaktif. Itulah yang akan dia lakukan. Itu bukan ide yang buruk, tapi masalahnya adalah... Tang Muxin memikirkannya sejenak dan bertanya kepada Lin Chuyin, yang berada di sebelahnya, Kakak Chuyin, apakah teknologi saat ini mampu mencapai itu? Oh, secara teori seharusnya begitu. Lin Chuyin mengangguk. Koneksi sinyal otak adalah cabang dari teknologi koneksi saraf, jika dikombinasikan dengan layanan proyeksi simpul virtual, ya, dan ruang aktivitas, seharusnya berhasil. Semua orang terkejut, menurut Lin Chuyin,
masa depan permainan akan membuat pemain melakukan gerakan di ruang aktivitas yang besar. Setelan proyeksi virtual nodes akan merespons tindakan pemain, terhubung ke helm yang dikenakan di kepala, yang kemudian akan mengirimkan informasi ke otak. Hasilnya akan menjadi proyeksi holografik yang spektakuler. Hong Dali hanya ingin menghabiskan lebih banyak uang saat memulai proyek teknologi ini. Namun, Liu Mingxin tahu betul perhatian macam apa yang bisa ditarik oleh mode permainan baru ini. Di dunia ini, permainan daring bukanlah hal yang besar. Namun, olahraga adalah hal yang besar. Sekarang setelah Hong Dali berhasil menggabungkan permainan dan olahraga, pasar baru macam apa yang akan terbentuk. Ide ini sungguh fantastis. Bagus, bagus. Tang Muxin tidak lagi meremehkan ide-ide cemerlang Hong Dali. Ide-ide yang dicetuskan orang ini untuk disia-siakan semuanya fantastis. Dia bahkan menemukan sesuatu seperti ini, kapan kita bisa mulai mengerjakan ini, tanya Tang Muxin. Mulai sekarang, aku tidak sabar lagi, haha. Hong Dali melirik Ling Xiaoyi. Kakak Xiaoyi, tolong minta daftar bahannya pada Cuyin saat kau kembali. Kali ini, kita akan punya anggaran 10 juta, masih ada lagi kalau tidak cukup. Sesi holographic projection Dream Dota League ini berakhir pada pukul 10 malam. Selama pertempuran ini, tidak ada perkenalan yang panjang. Hanya ada 3 pertempuran antara pahlawan yang berbeda. Saat pertarungan berakhir, penonton yang bersemangat tidak mau pergi. Mereka semua meminta pertarungan berikutnya sambil bersorak gembira. Alasannya sederhana, mereka yang gemar bermain game adalah orang-orang kutu buku. Bagi mereka, tidak ada banyak perbedaan antara pukul 10 malam dan pukul 12 malam. Sudah menjadi hal yang umum bagi mereka untuk menghabiskan sepanjang malam bermain game daripada tidur. Pertandingan ini tampak sangat seru, terutama saat pertandingan langsung. Pertarungan langsung yang hampir nyata sangat menyentuh hati. Tidak akan menjadi masalah sama sekali bagi mereka untuk menonton pertandingan lainnya selama 2 jam lagi. Hong Dali jelas tidak akan melakukan itu. Keesokan harinya, salah satu pemain di situs tersebut mengunggah video tersebut ke Sokul. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, setiap situs web memuat laporan mengenai penggunaan proyeksi holografik di Dream Dota League di halaman utama mereka. Internet menjadi heboh dengan berita ini. Itu karena proyeksi holografik dan keberlebihan Hong Dali. Produksi Dali pasti yang terbaik. Sejak siang hari, siapapun yang belum memainkan game tersebut mulai mengumpulkan teman-teman dan membentuk kelompok untuk memasuki game tersebut guna merasakan sendiri keseruan pertempuran. Jumlah pengguna forum tiba resmi untuk Sangle melampaui 2 juta dalam waktu 2 jam. Ini baru permulaan. Jumlahnya masih terus bertambah. Sore harinya, video definisi tinggi proyeksi holografik telah diunduh lebih dari 3 juta kali di Sokul. Keuntungan dari ini sudah tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali yang uang sakunya sudah mencapai 20 juta. Bab 409. Ayahmu sedang diancam. Berbagai program Hong Dali mulai mendominasi tanggal lagu sekali lagi. Konser Lin Yanwei, Unexpectedly, I Am a Singer, siaran daring, Apartment, dan siaran daring, Where Are We Going, telah sepenuhnya menempati semua tanggal lagu situs berbagi video Sokul, dan tidak ada ruang untuk yang lainnya. Di Weibo, topik diskusi tentang Dream Dota League mulai bermunculan di mana-mana, dan topiknya hampir semuanya tentang pertempuran dalam proyeksi holografik kali ini. Pada malam hari, analisis oleh pemain game profesional mulai bermunculan di internet. Hasil akhirnya adalah terdapat ratusan taktik pertempuran, metode, keterampilan, kombinasi peralatan, dan banyak sekali pengenalan mengenai keseimbangan antar pahlawan. Pengenalan ini berkembang biak dengan cepat dan pesat. Banyak orang melihatnya berkali-kali namun tetap tidak bisa berhenti. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk dapat melihat video game yang luar biasa hebat tersebut. Keesokan paginya pukul 8 am, klan nomor 1 dalam game online, Grand League mengumumkan bahwa mereka akan memasuki Dream Dota League. Skala klan tersebut meningkat dengan cepat, dan dalam waktu 1 sore, anggotanya telah meningkat pesat dari 4.000 menjadi lebih dari 10.000 dan masih terus bertambah. Sore harinya, kata kunci Dream Dota League langsung naik ke posisi 3 teratas pada chart peringkat Sangle Search Engine. Semua anak muda yang gemar bermain game pasti tahu tentang game ini. Pada malam hari berikutnya, seluruh industri game di negara surgawi menjadi kacau. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Anda tidak dapat memainkan game ini, tetapi Anda tidak boleh tidak tahu bahwa ada game seperti itu, atau orang-orang akan menganggap Anda sebagai orang yang ketinggalan zaman. Pada sore hari ketiga, 10 server penuh, dan jumlah orang dalam antrean mencapai 1.200 orang. Liu Mingxin, yang baru saja selesai syuting episode terbaru, Apartment, tidak dapat beristirahat dan langsung menambahkan 6 server pada menit terakhir, akhirnya meredakan tekanan yang sangat besar. Dan pada saat yang sama, jumlah orang yang online pada saat yang sama di Spiritual Sword menurun drastis, turun dari 1,8 juta menjadi 1,6 juta.
Perusahaan game online lainnya di Heavenly State juga suram dan menyedihkan, jumlah orang yang online untuk semua game mereka telah menurun hingga 70%. Perangan kesedihan terdengar di seluruh industri. Di gedung jaringan Mingxin, Tuan Muda, situasinya sudah dinilai. Asisten Liu Mingxin berdiri di belakang Liu Mingxin dan berseri-seri karena gembira saat dia melaporkan, saat ini, jumlah orang yang online pada saat yang sama telah melampaui 300.000. 16 server hampir semuanya penuh, dan saat ini, semakin banyak orang yang menyerukan agar lebih banyak server dibuka. Jika kita tidak membuka server, saya khawatir para pemain akan menjadi kasar. Sudah melampaui 300.000. Bahkan Liu Mingxin, yang biasanya tenang, kehilangan kata-kata. Begitu cepat, Tuan Muda Dali hanya bermain sekali di Stadion Westford Loop. Ini benar-benar. Liu Mingxin tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan ide emas Hong Dali. Sayang sekali, saat memikirkan ide, luar biasa, Hong Dali, dia hanya bisa menyimpulkan dengan satu kata. Setan. Hanya setan yang bisa digunakan untuk menggambarkan anak yang hilang ini. Namun, terlepas dari bagaimana ia menggambarkan Hong Dali, yang Liu Mingxin tahu adalah bahwa sekarang, ia harus bertindak saat keadaan masih panas. Ia harus melakukan promosi yang cukup untuk tahap awal. Pergi dan suruh orang-orang membuka 10 server lagi sekarang juga, pada saat yang sama. Iklankan bahwa kita masih akan kedatangan lebih banyak pahlawan di masa mendatang, cepat pergi. Baiklah, Tuan Muda. Asisten itu langsung bersiap untuk pergi, tetapi Liu Mingxin buru-buru menghentikannya lagi. Oh benar, pergi dan telepon pihak Sangle dan Jianbao Plaza sekarang juga dan minta mereka membantu dengan iklan dan dana sponsor, kita akan membuat kue ini lebih besar, baiklah, pergi. Tanggal 2 Agustus. Turki Software, Sangle Search Engine, dan Jianbao Plaza. Ketiga perusahaan daring besar ini mulai memasang iklan Dream Dota League dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan. Skala iklan kali ini bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama ada internet, orang akan dapat melihat iklan Dream Dota League. Dan tepat saat itu, Mingxin Network merilis berita lainnya. Dream Dota League akan mengadakan kompetisi kelompok di berbagai kampus sekolah. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak akan ada pengaturan juara keseluruhan, tetapi malah diubah dengan membedakan penghargaan berdasarkan level di berbagai wilayah kampus sekolah. Penghargaan level pertama, kedua, dan ketiga masing-masing akan bernilai 50.000, 30.000, dan 10.000. Meskipun penghargaan untuk juara wilayah telah berkurang dalam jumlah besar, namun penghargaan tersebut tersebar di area yang lebih luas. Hal ini memberi banyak orang harapan untuk mendapatkan penghargaan. Dalam waktu singkat, berita mengenai kompetisi Dream Dota League telah menyebar ke seluruh sekolah di Heavenly State bagaikan topan. Banyak sekali siswa yang menyatakan minatnya dan semuanya membuat persiapan untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Pada sore hari di hari kelima, Dream Dota League kembali membuka 10 server lagi. Kini, jumlah orang yang online pada saat yang sama akan melampaui 500.000. Apa yang dikatakan Liu Mingxin benar. Aliansi tiga keluarga bisa membuat kue ini lebih besar. Sekarang, selama masih ada hal-hal baik, ketiga keluarga itu akan bekerja sama dan membagi keuntungan secara merata. Mereka telah melakukannya sebelumnya untuk aplikasi pembaca ponsel pintar. Di bawah serangan sekutu oleh ketiga keluarga itu, dalam waktu beberapa hari, jumlah instalasi telah melampaui 50 juta, dan keuntungan tahunan mencapai 2,5 miliar ke atas. Dan kali ini, hal yang sama juga terjadi pada Dream Dota League. Ketiga keluarga tersebut bekerja sama untuk mengiklankannya, sehingga hampir semua orang yang berselancar di internet mengetahuinya. Mereka yang sedikit lebih tertarik akan mempertimbangkan untuk menonton video promosinya. Dan ketika mereka melihat medan pertempuran realitas virtual yang ditampilkan melalui proyeksi holografik, mereka akan benar-benar terpikat dan akan merasa sulit untuk tidak mencobanya. Sementara perusahaan jaringan lainnya berada dalam kekacauan, kelicikan Hong Dali juga terlihat. Orang ini telah sepenuhnya memblokir semua kemungkinan adaptasi dari genre tersebut. Lagi pula, ada Dream Dota League, Dream Three Kingdoms, dan League of Legends di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia menggabungkan semuanya, tidak akan ada peluang bagi tiruan untuk membuat genre lain. Di forum resmi Play Together. Hari ini, 2.147.854. Kemarin, 657.415. Jumlah posting, 44.312.547. Jumlah anggota, 532.533.244. Di zona khusus spiritual slot, jumlah postingan untuk hari itu menurun menjadi 175.274 postingan. Dan Dream Dota League telah meningkat hingga 94.215 postingan. Tentu saja, saat ini, jumlah orang yang online pada saat yang sama untuk spiritual slot masih lebih dari 1,5 juta, dan Dream Dota League hanya sedikit lebih dari 500.000.
Sangat jelas bahwa Dream Dota League masih belum cukup mumpuni untuk menyingkirkan Spiritual Sword dan menjadi game dominan di industri game daring Heavenly State. Harus dikatakan bahwa Shiroishi Kazuma adalah seseorang yang tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan hanya melihat Dream Dota League semakin besar, dan tidak akan hanya berdiam diri dan menunggu Hong Dali menyerang. Namun, dia tidak memiliki gerakan balasan. Jadi, kali ini, dia memilih metode lain. Shanghai Tianhe City, pintu ke surga, lantai 92. Sun Yuanzu duduk di posisi tengah, memandang Hong Wei Guo, Liu Yihui, dan Mu Tai di depannya. Kali ini kau harus melewati batas. Sun Yuanzu berkata dengan nada hambar. Bahkan orang bodoh pun bisa merasakan ketidakpuasan dalam nada bicaranya. Ceo Sun, Mingxin kita sudah bergelut dengan game online sejak lama, ini tidak dianggap melewati batas, kan? Putra tertua Liu Yihui, Liu Mingxin sebelumnya sudah berkecimpung dalam bisnis game online, dan game online terpopuler di Heavenly State, Draconic Continent, sebelumnya berada di bawah Liu Mingxin. Jadi, ini benar-benar tidak dianggap melewati batas. Melihat Liu Yihui, Sun Yuanzu menarik napas dalam-dalam dan sedikit menyipitkan matanya. Itu hanya untuk keluargamu, jelas sekali. Ketika keluargamu bekerja sama dan berencana untuk membagi pasar internet, tanganmu memang sudah sangat rentang. Itu tergantung pada aspeknya. Sekarang setelah Sun Yuanzu jelas telah sepenuhnya berpihak pada Toyoda Conglomerate, dia dapat dikatakan secara terbuka menentang mereka. Jika sebelumnya mereka masih menyerah padanya, sekarang, sama sekali tidak perlu. Hong Wei Guo tersenyum dan berkata, aspek permainan daring sebelumnya dapat dikatakan sebagai wilayah keluarga Liu, jaringan naga terbang muncul entah dari mana, tetapi Liu tua bahkan belum mengatakan apapun tentangnya. Ceo Sun, apakah Anda tidak bereaksi terlalu keras terhadap ini? Terlalu kuat, hehe. Sun Yuanzu tersenyum meremehkan. Dengan tatapan dingin, dia menatap Hong Wei Guo dan berkata dengan hambar, kalian semua harus tahu temperamen dan kemampuanku. Sun Yuanzu berkata dengan dingin, aku hanya memberimu waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Mu Tai membanting lengan kursinya dengan keras sambil mengamuk, Sun Yuanzu, jangan berlebihan, memang benar bahwa kamu adalah tokoh terkemuka di kamar dagang sumber daya, tetapi kami mungkin tidak takut padamu. Mu Tai, dengarkan baik-baik. Sun Yuanzu menatap Mu Tai sambil tersenyum dan berkata, suatu hari nanti, jika kalian semua berjanji untuk berhenti mendukung Hong Dali dan apa yang disebut Dream Dota League, kalian akan mendapatkan waktu yang mudah selama pertemuan kamar dagang sumber daya, atau, dengan aliansi dari 5 tokoh besar, kita akan memiliki hak untuk menyudutkan dan menyerang setiap anggota lingkaran dalam, saat itu, haha. Kau, Liu Yihui terkejut dan berkata dengan marah, kau benar-benar berani mengaktifkan hak aliansi dari 5 raja. Haha, terus kenapa? Sun Yuanzu memasang tatapan superior saat dia memandang Liu Yihui dengan merendahkan. Ekspresi marahmu, hehe, lucu sekali, perangkat lunak Turki, kan, aku ingat perangkat lunakmu. Tetapi banyak hal yang berasal dari jenis kreativitas, referensi, jangan memaksaku untuk menggunakan metode yang tegas dan keras, aku paling tidak suka melakukan ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Semua orang menoleh untuk melihat. Ternyata Hong Wei Guo yang bertepuk tangan. Kenapa, apakah kamu punya keberatan? Tanya Sun Yuanzu. Tidak, aku hanya merasa bahwa kekuatanmu sangat besar. Hong Wei Guo tersenyum. Tapi sepertinya kita tidak mudah menyerah, Ceo Sun. Aku tahu bahwa ada seseorang di atasmu, kami tahu itu di dalam hati kami, keluarga Hong kami memang sedang menurun beberapa tahun ini, tetapi sepertinya kami juga memiliki seseorang di atas kami, aku hanya merasa bahwa Ceo Sun, tidak pantas bagimu untuk bekerja keras demi tuanmu. Kenapa, kau ingin melawan kelima orang terkemuka itu? Sun Yuanzu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan kalian bertiga. Tidak, mengapa kita bertiga berani melawan 5 orang bangsawan? Hong Wei Guo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Setelah tawa Sun Yuanzu berhenti, Hong Wei Guo berkata, orang yang berani melawan 5 orang bangsawan bukanlah aku, tetapi Daliku. Dali, Hong Dali. Tatapan mata Sun Yuanzu tampak menakutkan. Seorang bocah nakal melawan kami berlima bangsawan. Hong Wei Guo mengeluarkan ponsel pintarnya, sama sekali tidak memiliki aura seorang ayah, dan menelepon Hong Dali. Setelah panggilan itu diangkat, Hong Wei Guo berteriak keras, bajingan, ayahmu sedang diancam, terserah padamu untuk menyelesaikannya. Bab 410. Versi kehidupan nyata dari Pacific Rim. Apa-apaan, ayah? Tidak sampai mengancammu, kan? Siapa yang tidak tahu apa-apa? Hong Dali sangat penasaran. Faktanya, dengan status keluarga Hong, sungguh tidak banyak orang yang bisa mengancam Hong Wei Guo. Salah satu dari 5 orang terkemuka di kamar dagang sumber daya, Sun Yuanzu, yang memiliki lebih dari 40% peralatan listrik rumah tangga di negara surgawi. Hong Wei Guo berkata dengan suara penuh teka-teki. Orang yang sangat berkuasa.
Oh, begitukah? Hong Dali terdiam sejenak. Kalau begitu, ayah, apakah ayah berencana menghadapinya dengan cara yang keras atau cara yang halus dan perlahan? Meskipun Hong Dali biasanya tampak riang dan senang menyia-nyiakan waktunya, itu dengan syarat tidak ada yang mempermainkan orang-orang di sekitarnya. Sebelum transmigrasinya, orang ini adalah seorang yatim piatu. Setelah transmigrasinya, meskipun ia menjadi anak yang hilang, ia sangat peduli terhadap anggota keluarganya. Ini dapat dilihat ketika ia memberikan Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi batu giok yang telah ia tingkatkan dengan atribut kesehatan. Itu terserah padamu, pokoknya, jangan biarkan dia menindasku. Saat ini, Hong Wei Guo tersenyum seperti rubah tua yang licik. Baiklah, kalau begitu tunggu aku. Sambil berbicara, Hong Dali menutup teleponnya. Terjadi keheningan yang luar biasa di ruang konferensi, bahkan suara napas pun dapat terdengar dan suasananya sangat tegang. Setelah mendengar pembicaraan Hong Wei Guo dan Hong Dali tentangnya, Sun Yuanzu dapat dikatakan telah menderita penghinaan yang sangat besar. Saat ini, ekspresi wajahnya sangat serius. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar, oleh karena itu, dia tidak marah. Dia hanya menggertakkan giginya dan berkata, Hong Wei Guo, hari ini aku akan duduk di sini, menunggu, dan melihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Bukankah aku sudah mengatakannya? Hong Wei Guo mengangkat bahu dengan polos. Anakku yang boroslah yang akan bertarung denganmu, aku tidak akan berani melawanmu. Cheo Sun, kau adalah salah satu dari 5 orang penting, seorang pengusaha kecil sepertiku tidak akan begitu berani, hehe. Baiklah, semoga kamu tidak menyesalinya, kata Sun Yuanzu dengan marah. Mutai diam-diam menyindir Liu Yihui dan bertanya, hei, kali ini masalahnya menjadi begitu besar, apakah ini akan berhasil? Liu Yihui berbisik, bagaimana aku tahu, tapi kau seharusnya mendengar bahwa Dali menciptakan keajaiban. Kan, aku merasa Wei Guo tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini, tapi pihak lainnya adalah Sun Yuanzu, jadi aku juga tidak yakin apakah itu akan berhasil. Saat mereka berdua berbicara, ponsel pintar Sun Yuanzu tiba-tiba berdering. Sun Yuanzu bertanya dengan kasar, siapa itu? Aku sedang sibuk sekarang. Kudengar kau mengancam ayahku. Sebenarnya Hong Dali yang menelepon. Keluarga Sunmu adalah salah satu dari 5 orang kaya raya di negara surgawi kita, meskipun aku tidak begitu mengenal dunia bisnis, kurasa keluargamu tidak pernah keluar dari negara surgawi dan beremigrasi, kan? Hong Dali, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Sun Yuanzu benar-benar sangat marah hari ini. Seorang bocah nakal juga berani menentangnya. Jangan khawatir, aku akan membuatmu puas. Oh, aku mengerti. Hong Dali menjawab lalu menutup teleponnya. Gedung Chen Hui, lantai 9. Hong Dali berbaring di pangkuan Lin Yanwei, memegang ponsel pintarnya dan menelepon. Begitu panggilan diterima, dia berteriak keras, Paman Kepala, ayahku diancam, terserah padamu untuk menyelesaikannya. Bajingan, apa yang kau lakukan lagi? Kepala biro itu marah. Ayahmu adalah Hong Wei Guo. Hong Wei Guo dari keluarga Hong. Siapa yang begitu bodoh untuk menggertaknya, apakah orang itu sudah bosan hidup? Kudengar pihak lain sangat berkuasa. Kali ini, Hong Dali tidak peduli untuk bersikap sopan. Pokoknya, aku akan melawan siapapun yang menindas ayahku. Namanya Sun Yuanzu atau semacamnya, dan kudengar dia menguasai lebih dari 40% peralatan listrik rumah tangga di negara surgawi kita, ayahku tidak akan bisa menang melawannya. Pokoknya, aku tidak peduli, Paman Kepala, kau harus membantuku memikirkan cara, kalau tidak, aku tidak akan menyia-nyiakannya di masa depan. Tunggu, bajingan, aku akan melakukan sesuatu tentang ini, oke? Kepala biro benar-benar menderita ketidakadilan hari ini. Jika orang lain menyia-nyiakan, dia mungkin akan mematahkan kaki anak yang hilang itu, tetapi dia harus sepenuhnya mendukung pemborosan Hong Dali. Jika Hong Dali berhenti menyia-nyiakan, dia mungkin juga tidak akan mudah, lihatlah hal-hal yang telah dimulai orang ini dengan pemborosan, semuanya luar biasa. Proyeksi holografik, pertempuran melawan Hollywood, Big Turtle, Black Tortoise, teknologi koneksi saraf yang baru saja selesai kemarin, dan di masa depan, masih ada pesawat terbang dan model mobil, sistem kendali suara dan seterusnya, tidak jelas sejauh mana ia dapat melakukan peningkatan teknologi Heavenly State. Jika dia berhenti menyia-nyiakannya, itu sudah pasti akan menjadi kerugian negara surgawi dan kerugian seluruh umat manusia. Bukankah stempelnya sudah dibuat, menghambur-hamburkan demi kebangkitan negara surgawi, stempel Hong Dali. Orangnya aneh, sekarang ayahnya diganggu, siapa yang berani mengabaikannya? Katakan saja, apa yang kau inginkan dariku? Kepala biro tidak berdaya. Namun, orang-orang dari atas telah memberinya perintah tegas bahwa selama Hong Dali tidak menentang negara surgawi dan umat manusia, ia harus memenuhi semua permintaannya. Karena itu, kepala biro mengajukan pertanyaan ini dengan percaya diri. Sun Yuanzu berkata bahwa dia pasti akan memuaskanku, jadi sekarang aku ingin membuatnya puas terlebih dahulu.
Hong Dali menyeringai. Paman kepala, mengapa kamu tidak mentraktirnya secangkir teh, atau dia akan terus mempermainkan ayahku? Begini saja. Kepala biro berpikir sejenak, lalu berkata, hal-hal di kamar dagang sumber daya sangat rumit, mereka semua memiliki latar belakang yang sangat kuat, jadi tidak mudah bagi pihak kita untuk campur tangan secara langsung, kalau tidak, akan sangat merepotkan jika itu menimbulkan reaksi keras. Namun, meskipun aku tidak bisa bergerak melawannya, aku bisa mendukung pihakmu. Oh, paman kepala, lalu apa rencanamu? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, mempromosikan ayahku ke salah satu dari 5 bangsawan itu. Ngomong-ngomong, kata bangsawan, satu kedengarannya tidak bagus, aku akan selalu mengaitkannya dengan janda 2. Bajingan, kepala biro itu marah. Tidak bisakah kau begitu imajinatif? Arti, raja adalah menjadi kuat dan dominan di bidang tertentu, tanpa lawan. Itu bukan menjadi janda. Oh, itu tidak buruk. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Lalu, ketua, apa yang akan Anda lakukan? Baru-baru ini, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengembangkan apa yang disebut kombinasi realitas virtual dan permainan daring? Kepala biro berkata perlahan, saya merasa bahwa jika orang dapat melatih tubuh mereka sambil bermain game, itu adalah ide yang sangat bagus. Jadi, ide saya adalah mengubah Dream Dota League yang telah Anda buat menjadi acara esports resmi negara surgawi. Ini akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar dalam kebugaran fisik warga negara surgawi kita. Setelah teknologi Anda ini dikembangkan, kirimkan kepada saya, lalu saya akan mengatur pabrik milik negara untuk memproduksi ruang permainan ini dan membantu Anda meluncurkannya. Ya, Hong Dali terkejut. Paman kepala, bagaimana Anda bisa mendapatkan ide bagus seperti itu? Anda pasti seorang yang abadi. Berhentilah menjilat. Kepala biro berkata dengan kasar, apakah menurutmu semua orang sepertimu, hanya memikirkan bermain setiap hari? Tahukah kamu apa yang dapat dilakukan oleh kombinasi realitas virtual dan permainan daring? Pernahkah kamu berpikir bahwa jika kita menggunakan teknologi ini untuk membuat robot besar, maka robot tersebut dapat mengikuti gerakan yang sama seperti orang di dalam yang mengoperasikan robot tersebut? Itulah era baru dalam sejarah robot. Meskipun mereka tidak dapat digunakan untuk pertempuran, itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk melakukan tugas di berbagai lingkungan berbahaya. Apa-apaan ini, bukankah itu berarti? Akankah ada kesempatan untuk memfilmkan versi nyata Pacific Rim? Kau memang abadi, seru Hong Dali terkejut. Aku ingin membuat robot setinggi 50 meter untuk membuat film. Paman kepala, aku akan bergantung padamu, permintaanku tidak tinggi, kan? Kau percaya aku akan membunuhmu? Teriak kepala biro. Bajingan, kau membuat robot setinggi 50 meter hanya untuk membuat film. Jika bukan ini, apa lagi yang akan kulakukan? Hong Dali mendengus. Lalu, kapan beritanya akan dirilis? Aku akan segera pergi dan mengaturnya. Kemudian kepala biro mengajukan permintaan terakhir. Bajingan, tentang gua di dalam lorong bawah tanah tingkat ketiga Lansiang baru, kapan kau akan pergi bersamaku untuk melihatnya? Gua itu. Sudah cukup lama. Hong Dali hampir lupa. Aku sudah lupa, paman kepala, Anda seharusnya sudah menguasai teknologi pesawat kendali jarak jauh itu. Tidak bisakah Anda pergi sendiri, cuacanya sangat panas. Bukankah aku akan sakit jiwa jika aku tidak memanfaatkanmu, bocah yang sangat beruntung. Kepala biro juga sangat tidak berdaya. Sebenarnya, dia memang sudah berpikir berkali-kali untuk mengirim orang lain ke sana, tetapi begitu dia memikirkan keberuntungan Hong Dali yang luar biasa, dia hanya bisa mempercayainya sebagai kenyataan. Mungkin tidak ada yang akan diperoleh jika orang lain pergi, tetapi jika kamu pergi, kamu mungkin akan dapat menemukan sesuatu yang langka. Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Paman kepala, kita adalah pemuda abad ke-21, kita harus percaya pada sains, kamu sangat percaya tahayul. Jangan bicara omong kosong. Kepala biro sekali lagi marah pada Hong Dali. Bajingan, aku akan mengirimkan Grand Zone yang diproduksi massal 3 hari kemudian, dan juga Falchion itu, totalnya ada 60, lakukan apapun yang menurutmu tepat, beberapa hari lagi masih diperlukan untuk pakaian suci mekanik, kita masih perlu melakukan beberapa perbaikan, beberapa hari kemudian, setelah kamu selesai menangani masalah permainan daring, temani kami menjelajahi gua itu, kamu tidak boleh menolak, atau aku tidak akan peduli jika ayahmu diganggu. Oh, baiklah. Hong Dali bergumam, aku anak yang hilang, pernahkah kau melihat anak hilang yang begitu sibuk? Shanghai Tianhe City, pintu ke surga, lantai 92. Sun Yuanzu duduk di sana menunggu kabar. Sayang, tak lama kemudian, sekretaris itu bergegas menghampiri. Setelah mendengar perkataan sekretaris itu, ekspresi Sun Yuanzu langsung berubah drastis, dan dia menatap Hong Wei Guo dengan bingung. Setelah menatapnya beberapa saat dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia langsung berdiri dan bergegas keluar. Bagaimana situasinya? Mutai menatap punggung Sun Yuanzu dan berkata dengan kaget, dia pergi begitu saja. Ini aneh sekali, ini benar-benar tiba-tiba. Liu Yihui mengangguk.
Dia bahkan tidak meninggalkan kata-kata yang mengancam, ini luar biasa, sangat tidak seperti karakternya. Tak lama kemudian, Sekretaris Hong Wei-guo dan dua orang lainnya juga bergegas masuk. Begitu mendengar laporan mereka bertiga langsung tertawa terbahak-bahak. Hong Wei-guo menepuk pahanya berulang kali. Hahaha, anak ajaib ini benar-benar tidak mengecewakanku. Hahaha, ekspresi Sun Yuanzu mungkin sangat buruk sekarang. Mu Tai juga tertawa terbahak-bahak. Ya, di antara 5 orang kaya, Sun Yuanzu memiliki kemampuan terlemah, dan total asetnya bernilai 60 miliar, kali ini, dia mungkin sangat cemas, mungkin dia akan turun dari jabatannya sebagai salah satu dari 5 orang kaya, tidak heran dia bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang mengancam. Liu Yihui, mari kita tunggu dan lihat, kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pada pukul 2 siang hari itu, Dream Dota League resmi merilis berita besar. Begitu berita ini dirilis, para pemain yang masih mengambil sikap melihat-lihat menjadi sangat terkejut. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.